Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam wa wa'adana bir-rayyan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ahsanir rusuli wa huwa uswatun lana jami'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Keluargaku di seluruh yang tergabung dengan musyawarah kajian yang menghimpun teman-teman sekalian yang dengan tagline muda, sakinah, mawaddah dan rahmah, semoga senantiasa diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun yang terhubung saat ini live juga di channel Al-Hidayat Official, ya teman-teman yang terhubung baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia, alhamdulillah kita awali jumpa kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tiada apa yang bisa kita panjatkan kecuali syukur bahwa kita masih mendapati Ramadan sampai di malam yang ke-18 ini, Jumat kedua terakhir sebelum menjelang kita meninggalkan Ramadan. Semoga seluruh amal ibadah kita yang telah kita tunaikan sampai dengan detik ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan rahmat dan mengampuni dosa-dosa kita semua insyaallah. Sekarang yang menjadi penting pembahasan kita sebagai pembuka, apa yang menjadikan Ramadan ini penting bagi setiap insan beriman? Pertanyaan dasar ini menjadi penting kita hadirkan di hari ke-18 untuk men-charge kembali dan memberikan kekuatan kepada kita untuk memanfaatkan momentum Ramadan yang memang beda dengan hari-hari lain, beda dengan bulan-bulan lain. Ini begitu spesial dan hanya datang setahun sekali. Jadi kalau kita nggak dapati tahun ini, belum tentu kita berjumpa di tahun yang akan datang. Nah, ada apa di Ramadan sampai begitu penting dan Nabi memberikan motivasi kuat sehingga kita diminta serius sampai ke ujungnya. Seakan tidak ada jeda ya, tidak ada jeda dari hari pertama sampai dengan hari terakhir, bahkan diminta mengencangkan ikat pinggang di 10 hari terakhirnya. Ingin memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang sangat penting, sangat luar biasa, yang tidak ditemukan di waktu-waktu lain selain Ramadan. Saya akan batasi dengan 3 hal utama saja mengenai pembahasan kita di malam hari ini sebagai pengantar. Saya ingin berkenan kita banyak berdialog, sehingga mungkin boleh jadi bisa menguatkan kembali pemahaman kita dan bisa memperbaiki kurikulum kita di sisa waktu Ramadan yang kita dapati insya Allah. Yang pertama teman-teman sekalian, apa yang penting di Ramadan ini? Pertama terdapat dari namanya sendiri. Dan nama ini membedakan dengan nama-nama lainnya. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bulan-bulan yang mengiringi bahkan syariat ibadah, itu tidak disebutkan langsung dengan namanya. Yang disebutkan hanya momentum ibadahnya saja. Saya beri contoh misalnya, hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, itu bulannya Dzulhijjah. Bulan kita menunaikan ibadah haji di bulan yang ke-12. Tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan kalimat Dzulhijjah, hanya disebutkan ibadahnya saja, haji. Ya, kemudian juga disebutkan teman-teman sekalian hanya waktu harinya saja. Bahkan bulannya secara umum, momentum untuk mendekat kepada ibadah hajinya, puncaknya. Seperti saya tunjukkan misalnya di paket Quran surah kedua Al-Baqarah, saya sebut paket karena ada rentetan. Ya, ini pembuka pertama untuk menunaikan ibadah haji, sebelum turunnya nanti juga ada surat Al-Hajj yang surah ke-22. Di Al-Baqarah di ayat 196 itu dimulai pembukanya, wa atimmul umrata hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji itu serta umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah nggak menyebutkan waktu spesifiknya karena orang sudah paham, ya sudah mengerti bahwa ini akan ditunaikan di bulan Dzulhijjah. Namun pertanyaannya, sekalipun orang mengerti bulan ini di bulan haji, Dzulhijjah bulan haji, kenapa nggak disebutkan? Dan hanya disebutkan di bulan-bulan yang telah diketahui. Ya, silahkan nanti lihat ke ayat 197-nya. Jadi nanti paket ibadah haji di surah Al-Baqarah ini dari ayat 196 sampai dengan ayat 203. Di ayat 197 di mushaf standar paling kanan sebelah atas. Ini ada rumah Quran saya lihat beberapa anak-anak. Silahkan nanti buka mushaf paling kanan sebelah atas. Allah sampaikan, ya,
Kemudian di apa namanya ayat 197 ya, ayat 197. Tegas sekali kalimatnya. Ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu puncaknya akan ditunaikan nanti dan dipersiapkan di bulan-bulan yang telah diketahui. Jadi kalau Anda ingin menunaikan ibadah haji, persiapannya jangan langsung di bulan pas Dzulhijjahnya. Kata Allah ada beberapa bulan yang harus disiapkan sebelumnya. Al-hajju ashhurum ma'lumat, persiapan menunaikan puncak haji itu dimulai dari beberapa bulan sebelumnya. Ya, dari bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, baru kemudian masuk puncaknya bulan Dzulhijjah. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Baik, haji itu kan ibadah luar biasa, ya, bisa melahirkan surga kalau kita benar menunaikannya dan menjaga kekhusyuan kita yang kita bawa dari hasil haji itu sampai kita meninggal dunia. Kalau kita jaga dengan benar sifat mabrur itu, maka jaminannya kata Nabi Allah berikan balasan dengan surga. Tapi setinggi ini tetap namanya nggak disebutkan Dzulhijjah, ya kan? Baik, Ramadan beda. Saat kita diperintahkan oleh Allah menunaikan ibadah siyam, jadi teman-teman nanti garis bawah ya, ada siyam, ada saum, itu berbeda. Kata saum disebutkan sekali dalam Al-Quran. Surah ke-19 Maryam ayat 26. Inni nadhartu lirrahmani sauma. Kata siam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Ketika Allah mewajibkan kepada kita menunaikan puasa yang sekarang tengah kita lakukan, itu diksinya yang digunakan kata siam. Katanya. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang buka mushaf silakan di sebelah kiri paling atas di mushaf Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini akan diwajibkan kepada engkau menunaikan puasa. Bukan puasa biasa, bukan menahan biasa. Jadi kalau teman-teman sebutkan kata saum, itu maknanya masih umum, luas. Ya, semua yang termasuk dalam konteks menahan. Menahan apapun. Termasuk misalnya saya ingin menahan untuk minum, tapi makan, itu saum. Ya, saya menahan diri untuk tidak bicara dengan siapapun, tapi masih makan, itu saum. Ya, karena itu Sayyidah Maryam alaihissalam ketika ingin ditunjukkan oleh Allah untuk membuktikan mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang pertama kali setelah kelahirannya, Sayyidah Maryam dilarang oleh Allah untuk bicara dulu. Ya, silahkan makan. Makanya ayat dibuka dengan fakuli washrabi, silahkan makan senikmatnya, minum senikmatnya, waqarri aina, kan, dan nikmati karunia Allah berikan kepadamu. Kemudian ketika engkau mendapati seseorang dengan membawa bayimu itu, yang mereka menuduh engkau, mohon maaf ya, berlaku sesuatu yang tidak pantas dan sebagainya, engkau nggak usah jawab. Biarkan bayinya yang bicara bahwa dia adalah hamba Allah, diutus sebagai rasul, dan ini mukjizat pertamanya yang membebaskan Sayyidah Maryam dari tuduhan. Maka kalimat Qur'annya inni nadhartu lirrahmani shauma. Ya, apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Katakan pada mereka aku sedang saum, aku tidak akan bicara hari ini. Tahan bicara. Jadi kalau di musyawarah misalnya suami mau bicara ke istri bilang saya lagi saum. Dia saum apa? Nggak mau bicara dulu sama papa. Kok itu bicara? Itu contoh. Itu saum gitu ya. Jadi saum itu umum. Tapi kalau Anda dapati diksi as-siyam, siam, maka puasanya sudah diikat oleh aturan. Oleh ketentuan tertentu. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa semau kita misalnya, hanya sekedar tahan lapar, tahan haus dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Bukan demikian. Ada aturannya, ada ketentuannya, ada hukum yang mengiringinya. Jadi ketika Allah kemudian mengatakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa sejak detik ini, maka puasa yang dimaksudkan spesial. Bukan puasa biasa. Ada hukum yang mengiringi, ada ketentuan, dan ada keistimewaannya. Itu yang paling dahsyat. Dan keistimewaan ini nggak ditemukan di tempat-tempat lain, di waktu-waktu lain, even itu di puasa yang disyariatkan pada umat-umat sebelumnya. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, karena umat Nabi Isa alaihissalam juga pernah puasa. Umat Nabi Musa alaihissalam pernah puasa. Nabi Daud juga pernah puasa, yang kemudian jadi sunnah ya di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dihapuskan setelah itu dengan syariat datangnya siam Ramadan, kewajibannya menjadi sunnah, yang wajib hanya Ramadan saja. Ya, sunnahnya tetap kita bisa jalani. Nah, yang paling menarik, Allah tidak menyendirikan kewajiban puasa ini dengan kalimat as-siyam. Tapi waktu penunaiannya
itu disebutkan langsung dengan nama bulannya spesifik disebutkan. Yang menunjukkan di antara keistimewaan bulan ini. Kemudian kita bertanya, ya Allah kapan ya ditunaikan puasa ini? Kemudian waktunya kapan? Seperti apa penunaiannya? Maka dijawab kemudian dengan turunnya ayat 185-nya di pertengahan, paling kiri pertengahan di mushaf standar. Perhatikan kalimatnya. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Baik. Allah menjelaskan puasa yang aku wajibkan itu, yang harus kalian tunaikan itu, yang punya keistimewaan, punya hukum khusus, aturan khusus, dan begitu spesial, jatuhnya kata Allah di bulan Ramadan. Syahr Ramadan. Jadi bulannya langsung disebutkan. Ya, silakan Anda lihat ya, setiap ada ketentuan syariat misalnya, disebutkan dalam Al-Quran, hampir kita tidak temukan namanya langsung. Ya, Safar, silakan. Ya, kemudian misalnya Al-Muharram tidak ditemukan, Masjidil Haram iya, ya kan? Kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, ya, Syawal, tidak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hanya Ramadan. Syahrul Ramadan. Apa artinya Ramadan? Jangan-jangan kita sudah 17 hari menunaikan siam, tapi kita pun sering menyebut kata Ramadan, tapi nggak tahu Ramadan itu apa. Ya. Ini pemahaman terhadap kata ini saja, itu bisa melahirkan syukur yang tiada terkira. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Teman-teman sekalian, kalau kita gali kata Ramadan ini, itu ada, saya punya buku bagus sekali, kita namanya As-Siyam, ya, As-Siyam karya ada dua orang ulama di Tripoli dulu, dan dia menguraikan turunan kata ini, dan saya turunkan di buku saya yang makna ayat puasa itu. Ya. Kata Ramadan ini, teman-teman, Ramadan itu sesungguhnya sudah ada, ya, sejak era jahiliyah, sebelum masa Nabi Muhammad SAW terlahir, bahkan kemudian diangkat oleh Allah menjadi rasul dan menyebarkan risalah Islam. Nah, orang-orang jahiliyah menamakan setiap keadaan yang mereka alami, ya, terkait dengan waktukah kemudian, ataukah terkait dengan momentum tertentu, mereka akan mengambil peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Lalu dinamakanlah kemudian dengan nama waktunya. Baik itu kemudian bulan atau bahkan tahun. Ya, tahun contohnya kelahiran Rasulullah SAW, karena ada peristiwa besar yang paling besar dikenang pada saat itu. Raja Abraha kemudian membawa pasukan gajah untuk mau menghancurkan Ka'bah. Ya, maka gajah saat itu disebut dengan fil, maka tahunnya disebut dengan Amul Fil. Tahun gajah, kan? Nah, ini pun terkait dengan penamaan waktu ini, ya, bulan ini disebut dengan Ramadan, karena pada saat itu, saat mulai pertama dinamakan, suasananya begitu terik, panas, membakar, ya, berasal dari kata ramba asalnya. Kita turunkan katanya ramba, seperti ini, ya, yang kalau kita turunkan dari kata kerjanya, infinitifnya berupa verb, kata kerja, fiilnya, ini berasal dari kata ramada, seperti ini. Asalnya sesuatu yang panas, membakar. Ya, terik begitu menyengat. Terik yang menyengat, terik yang begitu membakar. Jadi kalau misalnya kita jalan ke padang pasir, bukan hanya kerikilnya, sampai pasirnya pun begitu panas, ya, sehingga tak kuat kita injak. Ya, kemudian air pun mulai mengering, ya. Jadi air-air dan yang sebelumnya biasa didapatkan oase dan sebagainya, saking teriknya itu bisa kering. Ya. Terus kalau kita taruh benda itu bisa terbakar gitu. Itu saking panasnya, saking panasnya. Sehingga kebiasaan orang Arab di bulan ke-8 sebelum tiba panas yang begitu terik ini, mereka akan berpencar, berkelompok-kelompok. Dalam bahasa Arab, kelompok-kelompok itu disebut dengan tasya'ub. Kalau membentuk orangnya banyak dengan pencarian tertentu disebut dengan Sya'ban. Ya, maka bulan ke-8 disebut dengan Sya'ban karena mereka mengelompok mencari air. Ya, berpencar, mencari air, sumber air untuk dikumpulkan sebelum tiba bulan yang ke-9 yang begitu panas itu. Ya, sehingga mereka tidak harus keluar dan sudah punya persediaan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ingin katakan ini sudah terik, panas, membakar, lalu kita kemudian ingin rubah diksi ini bentuknya ke bentuk superlatif. Ya, sighah mubalaghah dalam bahasa Arab, superlatif. Ya. Yang artinya lebih banyak. Ya. Kemudian kita artikan bisa banyak, luas, sangat.
Ya, itu rumusnya tambahkan alif dan nun dari akar dasarnya. Ya, semacam ini misalnya kan, Ramadhan kita tambahkan alif dan nun. Ya, sama nanti kalau kita dapati misalnya kita ambil ada padanannya misalnya ghafara, ya kan? Ghafara, ghufran, ya, ghafara, yaghfiru ghufranan. Kalau kita tambahkan alif dan nun, ya, itu ghufran, ghafara mengampuni, ghufran yang banyak ampunannya. Ya tadi saya sayup-sayup dengar ada santri kita baca kan, ya yang 3 ayat terakhir Al-Baqarah di ayat ke 286-nya, ya, ghufranaka rabbana, ya, ayat 285-nya, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, ghufran. Ya, ghufran yang banyak ampunannya. Ya kan? Baik, kalau kita teruskan ke sini naikkan, jadi kalau kita tambah alif dengan nun, ini berubah makna menjadi superlatif. Yang banyak, yang sangat, yang lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kalau kita katakan Ramadan, tambahkan alif dan nun, seakan katanya membentuk satu pemaknaan yang baru dengan makna yang lebih kuat. Yaitu sesuatu yang sangat kuat membakar. Ya, sesuatu yang menghanguskan. Dan ketika datang risalah Islam membawa syariat-syariat, kemudian dari sejak Nabi ya menyampaikan risalah tauhid di Mekah, kemudian diberikan pembuka dengan salat sebelum hijrah, dan ketika hijrah turun risalah, kemudian tambahan syariat, mulai ada ibadah-ibadah yang dikerjakan pada saat itu tahun kedua hijrah, maka turunlah perintah kemudian menunaikan ibadah siam. Yang paling menarik, ini katanya dipertahankan maknanya. Jadi yang tadi ya diksi digunakan ya di masa jahiliyah hanya untuk menunjukkan suatu keadaan alam yang begitu panas, membakar, terik dan menghanguskan, kemudian oleh Allah digunakan untuk menetapkan sebagai waktu kewajiban menunaikan ibadah as-siyam, dan dipilihlah namanya sekaligus menunjuk bulannya bernama Ramadan, seakan memberikan kesan kepada kita kenapa disebut dengan Ramadan. Rahasia terbesarnya karena di bulan inilah Allah curahkan ampunannya, ghufran, siang dan malam selama 24 jam yang bisa membakar semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, yang bisa menghanguskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita tuliskan ya di buku kita, di buku yang akan dihisap di kelak di kemudian hari. Ya, karena itulah untuk memberikan makna ini supaya kita tidak mengandalkan nalar kita. Dari mana menemukan ini rahasianya? Kembali ke Al-Bukhari. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Kalau kita ngaji kitab As-Siyam, ya ini nanti adik-adik saya tunjukkan ya. Kalau ngaji nanti setiap siang jam 2, jam 1 sampai jam 2 kita bahas ini nih. Ya, kitab Al-Bukhari. Ya, nanti di kitab ini untuk mempercepat temukan di nomor hadis 38 ya. Nomor hadis 38 Nabi menyampaikan, perhatikan kalimatnya. Man shoma. Man shoma. Allahu Akbar. Ramadhana. Tuh, langsung disebutkan ya. Diksinya, katanya langsung disebutkan. Man shoma. Gini. Ramadhana. Imanan wahtisaban. Ghufira. Ini dia. Lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini poinnya. Saya agak cepat ya. Man. Ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil ambiyah. Paham? Tidak. Teruskan. Man. Man itu konjungsi. Ya, konjungsi kata sambung, tapi fungsinya di gramatikal bahasa Arab di Nahwu itu bisa menunjuk kepada objek atau subjek dalam satu situasi tertentu yang sifatnya personal, tapi punya makna luas. Sehingga para ulama khususnya ya ahli linguistik di dalam bahasa Arab memberikan penafsiran kalau sudah disebutkan man ya, dan ada orang menyebutkan man gitu kan, itu artinya informasi yang disampaikan ingin langsung disampaikan personal kepada kita. Ya, walaupun semua orang menerima, sifatnya luas. Dan rasakan kalau itu ada di Quran atau hadis, seakan-akan itu ditujukan ke kita.
Jadi kalau Anda baca Al-Quran menemukan man yang ditujukan kepada makhluk, rasakan Allah itu sedang berbicara ke kita. Ya. Kalau Anda temukan di hadis, rasakan Nabi itu sedang menyampaikan pada Anda. Anda diajak bicara oleh Nabi. Ya kan? Nah, itu cara memahaminya. Maka ketika kita dapati kalimat ini, man shama Ramadhana, hei fulan, ya kan? Hei, siapapun Anda, apakah lelaki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, ya, kaya, cukup dengan status sosial lainnya dalam hal keduniaan, ditepikan semuanya. Anda, kata Nabi itu, sepanjang Anda punya iman, ya kan? Sepanjang Anda punya kemampuan, sifatnya sudah balik, man shama Ramadhan, disebutkan katanya. Siapa yang mampu menunaikan puasa nih di bulan Ramadan? Dengan pemaknaan tadi, ya kan? Imanan wahtisaban. Dia tunaikan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu. Wahtisaban, dia tunaikan dengan ikhlas. Ya, pertama dia tunaikan dengan iman. Wahtisaban, dia tunaikan dengan ikhlas yang diiringi dengan sifat mengevaluasi diri. Di ihtisab itu dari kata ihtasaba, yahtasibu, ya, itu ditambah dengan alif dan ta, alif di depan, tak sebelum ujung, asalnya dari kata hasiba. Seakar dengan kata hasaba. Ada hasiba, yahsabu atau yahsibu, itu menghitung dengan detil dan kompleks. Ya, makanya ada ilmu hisab untuk menunjukkan makna falak atau astronomi karena hitungannya kompleks. Ada hasaba yuhasibu, ya, mengukur, menghitung, berintrospeksi keadaan diri kita seakan-akan dengan detil lihat pada diri kita apa salahnya. Sehingga di hari kiamat nanti ada yang disebut dengan hisab. Hisab. Hisab itu adalah ditampakkannya amaliyah kita dengan detil hitungannya, tidak akan meleset sedikit pun. Ya. Makanya ada istilah muhasabah. Sebelum dihisab di hari kiamat, hitung diri kita dulu semampu kita. Ihtasabah itu proses melakukan sesuatu dengan ikhlas dengan cara menghitung keadaan diri kita, berintrospeksi. Orang yang mampu puasa di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, dia lakukan dengan iman, dilakukan dengan ikhlas, seraya dia mengevaluasi dirinya. Perhatikan baik-baik, ini maknanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka setiap di hari selama dia menunaikan puasa itu, ya, dari mulai fajar sampai dengan maghrib, ya, tuntas dia tunaikan, ini ada peluang ghufira lahu ma, yang ini man, ininya ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi langsung, dan Nabi ketika menyampaikan itu langsung petunjuk dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak nyampaikan dari keinginan dirinya, itu petunjuk dari Allah. Kata Al-Qur'an, ghufira, akan diampuni baginya ma taqaddama min dzambi. Ma, kalau ini menunjuk kepada orang, ini menunjuk kepada sifat, keadaan atau benda. Ya. Yang maknanya sama dengan ini, luas, menyeluruh. Kalau sudah ma, itu artinya semua. Ma taqaddama min dzambi, semua, segala taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang ia pernah kerjakan sebelum-sebelumnya. Dahsyat kan? Jadi puasa itu bukan sembarangan ketika disebut Ramadan. Jadi ketika diperdengarkan pada Anda Ramadan, saya ingin berikan ilustrasi ya. Sahabat tuh kalau sudah dengar kata Ramadan tuh bisa nangis. Anda bayangkan? Ya. Kondisi orang yang paling dekat dengan Nabi, ya, adil, orang baik semua, di antara mereka bahkan dijamin masuk surga tanpa hisab, itu dengar Ramadan masih nangis. Karena merasa ada anugerah di situ. Merasa ada dosa yang pernah dikerjakan. Selevel sahabat masih merasa butuh ampunan Allah gitu kan. Dan memanfaatkan itu dengan luar biasa. Kita siapa? Jadi terkadang kita menganggap Ramadan ini biasa karena belum mengerti tentang kedalaman ini. Jadi kalau kita posisikan disebutkan Ramadan dan terbayang dosa itu diampuni gitu, dan kita merasa apa nggak punya dosa sampai hari ini. Saya kasih gambaran aja ya untuk di hari ini saja. Dari ujung kepala kita nih ya, dari pikiran turun ke mata, dari telinga ke lisan sampai ke ujung kaki. Untuk hari ini saja, berapa kali pikiran kita salah memikirkan sesuatu? Ya, berprasangka buruk pada orang lain, salah pandang, bahkan hanya untuk mengikuti kajian kadang-kadang salah lihat gitu kan? Salah dengar, salah bicara, lisan salah tulis. Sekarang mulutnya diam, tapi tangannya bisa menulis sesuatu yang kotor gitu kan? Sampai ke ujung kaki. Dan Anda masih merasa ingin mudah begitu ya, masuk surga. Ingin mendapatkan rahmat Allah. Sementara kita merasa banyak dosa. Ini momentumnya kawan-kawan sekalian. Ini momentumnya. Jadi jangan dipandang bahwa Ramadan itu sesuatu yang biasa. Tidak. Begitu mendengar kata Ramadan, ya Allah, ampunan Allah.
ampunan Allah. Makanya hampir setiap diisi teman-teman sekalian. Diisi sekali dengan kalimat istighfar, istighfar, istighfar. Nah, apa kita menduga bahwa itu saat soma siamnya saja? Dari mulai fajar. Ya kan? Sampai dengan maghrib. Ya, tidak. Ya Rasulullah, gimana kalau habis maghrib masuk ke isya, ya ada dosa juga. Ya, bahkan ada orang mimpinya yang berantem sama orang gitu, saking kebawa masalahnya gitu kan. Ya, gimana kalau malamnya berbuat dosa juga? Di antaranya misalnya mohon maaf menggerutu ketika imam mimpin, Allahu Akbar, tarawih waladhdallin, amin, dah siap-siap, ternyata Yasin, udah begini nih. Waduh, imamnya bahaya nih, imamnya begini nih, padahal Allahu Akbar. Itu malam kan, nggak sengaja kita kadang-kadang bicarakan orang, ya, atau bahkan melihat sesuatu berprasangka buruk, baca berita tiba-tiba ada sesuatu yang kotor, kadang pikiran kita juga nggak bagus, udah salah lagi kan? Maka turun hadis yang kedua. Kalau itu sama persis redaksinya, hanya berubah di amaliyahnya saja, perbuatannya. Yang ini sama siangnya, yang ini qama malamnya. Qama. Man sama, yang tadi man qama. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang mampu bangun di malam harinya untuk mengerjakan satu ibadah, biasanya kalau sudah qama itu turunannya salat. Ya, karena itu nanti di turunan kata qama itu ada aqama. Aqama yuqimu iqamatan, qamat. Ya. Al-Baqarah ayat 3, kalimat iqamah pertama derivasinya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ayat 43 wa aqimus shalah. Ya. Quran surat 17 di ayat ke-78 ya, aqimis salata liduluqis syamsi. Aqama yuqimu, qama. Ya. Baik, selalu derivasinya menggunakan kata itu. Makanya malam harinya teman-teman sekalian, bukankah kita tergerak menunaikan salat? Dan fitrahnya ini kan sunnah. Fardunya kan isya kan? Tapi bagaimana ada orang tidak ingin kehilangan yang sunnah yang kita sebut dengan tarawih itu? Itu tarawih di hadis Nabi disebutnya dengan kata qiyam, turunan dari kata qama. Ya. Disebut dengan qiyam. Disebutnya dengan qiyam. Bahkan nanti ada hadisnya menggunakan kata qama ini. Ya. Jadi kalau kita turunkan teman-teman sekalian, coba lihat fitrah kita. Begitu kita ingin mengejar tarawih, ingin sholat, itu bawaan fitrah kita. Jiwa spiritual kita, rohaniah kita. Ada apa di situ? Ya, ada satu pekerjaan yang kalau kita lakukan, man qama ramadhan, siapa yang bisa menghidupkan malam Ramadannya, khususnya dengan sholatnya, nanti ada yang hidupkan dengan bacaan Qur'annya, ada yang hidupkan dengan zikir, saat dia melakukannya, sama rumusnya, imanan wahtisaban, dilakukan karena Allah, dia sambil mengevaluasi dirinya, di sela-sela dia ibadah itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, berpeluang dihapuskan dosanya selama malam itu dari apa-apa yang pernah ia kerjakan sebelumnya. Makanya Nabi setiap jeda salat tarawih itu kan, apa doa Nabi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, Engkau yang maha pengampun ya, dan Engkau mencintai orang-orang minta maaf, minta ampun kepadamu. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosaku, maafkan kesalahanku. Anda terbayang selevel Nabi SAW itu masih beristighfar kepada Allah, yang dijamin dengan surga dengan turunnya surah Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar, satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun satu surah menjamin surganya, kan? Dijaga oleh Allah, maksum, dipuji, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Setiap malam Ramadan masih bermohon ampunan pada Allah, ya Allah ampuni saya, ya Allah maafkan kesalahanku, ya Allah ampuni saya, pasti minta ampun. Dan kita siapa gitu? Dan ini ada tawaran. Artinya apa? Siang dan malam selama 24 jam itu ampunan Allah itu tiba. Tinggal kita mau kembali apa enggak itu. Dan ini kan fenomena yang sudah ditunjukkan kepada kita dalam kehidupan ini. Satu saat kita pasti kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Cepat balik. Rubah cara berpikir kita. Satu saat kita yang pulang. Ini tiap hari loh ditunjukkan kepada kita fenomena orang pulang. Kita kan tinggal tunggu giliran saja. Ya, kapan nih kuota kehidupan ajalnya ini tiba? Ajal namanya ya. Batas hidup kita selesai, ya kita pulang. Nah itu kan rahasia, bisa malam ini, bisa besok, bisa kapanpun. Sekarang pertanyaannya, Anda ingin surga
Anda ingin rahmat Allah, Anda merasa banyak salah, kan? Sedangkan untuk mendapatkan surga rahmat Allah harus dihapuskan yang salah itu, tingkatkan yang soleh. Anda sekarang merasa banyak salah, dikasih kesempatan, diberi ampunan, gak minta ampun juga. Terus dengan cara apa lagi Allah mengampuni kita? Karena itu sering saya amati fenomena setiap sebulan, 2 bulan sebelum Ramadan, Sya'ban, Rajab, itu sering kali ada ulama yang wafat, orang soleh yang wafat. Ya, walaupun banyak juga orang wafat dan sesuai dengan ajalnya, tapi sering saya lihat, ya Allah, apakah Syekh Ali As-Sabuni yang kemarin meninggal, ahli tafsir, terus ulama-ulama besar di Indonesia banyak, itu yang Buya Uci, misalnya yang di Tangerang, ada beberapa yang lainnya juga, itu rata-rata wafatnya, ada yang Sya'ban, ada yang Rajab. Ya Allah, mereka orang-orang baik, cukup dengan amal mereka, dengan izin-Mu ya Allah, ajalnya tiba, mungkin gak butuh Ramadan lagi, saya ada hidayah, ya Allah, masih banyak dosanya, masih banyak kesalahannya, dan diberikan kesempatan. Karena itu, bagian pertama ini mendapat perhatian penting dari malaikat Jibril. Ingat baik-baik, dari malaikat Jibril. Ya, biasanya begini, biasanya yang berdoa itu Rasulullah. Nabi Muhammad itu berdoa, malaikat mengaminkan. Malaikat mengaminkan. Nanti sahabat like, tabiin komen, kemudian setelah itu share. Ya, itu yang berdoa siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, malaikat mengaminkan. Berdoa kepada Allah, malaikat mengaminkan. Tapi di kasus ini yang berdoanya malaikat. Malaikat. Nanti bisa dilihat di kitabnya Al-Mustadrak namanya. Ya, Al-Mustadrak itu bahasa Indonesia yang disusulkan. Jadi karya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Ya. Teman-teman izin ya saya sedikit detilkan karena ada teman-teman santri juga ikut mengaji dan nanti mungkin bisa belajar lebih dalam untuk ke depan ya. Jadi yang kita ketahui Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim kan, itu kitab yang sangat otentik sekali, valid sekali dan ditelusuri dengan sangat ketat ya. Nah, Imam Al-Bukhari kan nggak bisa mendapatkan semua hadis karena waktu beliau ajalnya terbatas, meninggal. Imam Muslim juga mengejar kemudian yang belum dapatkan Imam Al-Bukhari, baik yang sudah atau yang belum. Imam Muslim meninggal. Ya, masih ada hadis-hadis yang belum dijangkau. Maka datanglah kemudian Imam Al-Hakim dari Naisabur yang membawa syarat-syarat Imam Al-Bukhari, syarat-syarat Imam Muslim, dilihat oleh beliau, dipelajari, nah dengan syarat itu dan ketentuan itu, dicarilah hadis-hadis sesuai dengan kualifikasi tadi. Maka disusulkanlah kemudian kepada kitabnya Al-Bukhari dan Muslim. Dalam bahasa Arab disusulkan, disebut Al-Mustadrak. Karena itu di Al-Mustadrak, itu turunannya itu banyak yang sahih, yang sesuai dengan kualitas Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang perhatikan di antara salah satu hadisnya. Ya, Nabi akan memberikan tausiah kepada sahabat. Ya, kemudian naiklah ke mimbarnya. Ke mimbar Nabi itu ada 3 gundakan. Ya, 1, 2, 3, baru pas di mimbarnya. Itu setiap gundakan ya, ketika Nabi naik, setiap tapaknya malaikat berdoa. Di antara doanya, perhatikan, ada satu yang terkait dengan ini. Bu'dan. Di riwayat lain, raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin. Ini kalau sudah bahasanya begini, raghima anfu rajulin itu celaan yang sangat dahsyat. Ya. Sangat jauh dari rahmat Allah. Sangat kotor keadaan seseorang. Keterlaluan kalau dalam bahasa kita itu. Keterlaluan ya. Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Orang yang sudah disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan dan berpeluang mendapatkan ampunan, dibakar dosa-dosanya, tapi tak mampu diampuni dosanya di waktu itu. Keterlaluan. Ya, dan itu udah jauh keterlaluan, jauh dari rahmat Allah dan tanda-tanda keburukan. Ya. Jadi ini sampai dengan hari ke-17, kita malam ke-18 nih, dan malam Jumat. Sudahkah terasa perubahan itu dalam diri kita? Nah, sekarang saya berikan ciri ya, bagaimana keadaan diri kita itu setidaknya mendapatkan ciri-ciri ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hai. Teman-teman sekalian, kalau ada ampunan ghafara itu pasangannya dosa. Ya. Dzambun, gitu ya. Jadi Allah itu nanti punya beberapa sifat yang Allah sampaikan pada kita untuk mengampuni dosa. Ya, contoh misalnya yang pertama al-afu. Ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, ya. Fa'fu anni. Al-afu ini sifat Allah untuk memaafkan kesalahan dalam bentuk umum, walaupun kesalahan itu belum tentu ada dosanya, tapi salah. Misal, sholat subuh sekarang di Bekasi jam 4:34 misalnya. Ya, 4:34. Kemudian Anda tunaikan misalnya jam 6. Salah tidak? Salah ya? Baik, dosa tidak? Belum tentu.
Ya, bahkan Anda karena lelahnya tahajud malamnya gitu kan, ngejar malam Al-Qadar, kemudian sahur, niat hati ingin sunnah Nabi berbaring sedikit, rupanya baru plak begitu bangun udah jam 6 gitu kan. Baik, nggak disengaja kan? Baik, kasusnya banyak yang seperti ini ya, kadang-kadang terjadi gitu. Baik, ini kan nggak disengaja tapi tetap salah. Nah, kesalahan yang belum tentu mengandung dosa, itu khata namanya. Ya, kalau kita berbuat salah, ya kan? Nah, kita akui akhta kata kerjanya. Saya katakan akhtatu. Oke? Kalau kita banyak akhtana. Baik. Ya aduh saya lupa ya Allah, harusnya tadi kan ketiduran, lupa. Lupa itu nasya bahasa Arabnya. Ya? Nasya. Nasi itu bahasa Arab tuh, nasi itu bikin lupa. Kebanyakan makan nasi banyak lupa. Karena nasi itu bahasa Arabnya lupa, kan? Saya lupa nasi itu. Kami lupa nasina. Sekarang lihat di Al-Baqarah yang Adinda kita tadi bacakan, Al-Baqarah 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, tolong jangan hukum kami. Ampuni, maafkan kami ya Allah. Kalau sekiranya kami ini pernah lupa dan dari lupa itu kami salah. Ya, walaupun kesalahan itu kadang nggak disengaja ya Allah gitu kan. Ya, tapi tetap salah. Ya. Kadang orang-orang kan mohon maaf ya, gibah itu dia tahu salah, cuman waktu gibah dia lupa kalau itu salah. Ya, jadi kadang-kadang itu hadir dalam suasana kehidupan kita. Nah, ketika kita minta ampunan kepada Allah untuk memaafkan, mengampuni dosa kita, maka kita katakan kemudian, lihat ayatnya, fa'fu anna. Dari kata al-afu, fa'fu anna, maafkan. Kalau kesalahan itu mengandung dosa, ya memang sengaja ditunda-tunda sholat subuhnya, terlambat gitu kan. Harap-harap misalnya nonton bola, harap-harap menang, tiba-tiba menangis misalnya kan. Kalah gitu jagoannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia terlambat subuh sengaja karena nonton sesuatu misalnya. Maka mengandung dosa di dalamnya karena sengaja meninggalkan ibadah. Maka berubah dari kata tadi ya khata kepada apa namanya? Dzambun. Zal nun ba. Nah, Allah menurunkan kemudian sifat yang kedua untuk mengampuni dosa itu. Ya, jadi Allah tidak menginginkan ada orang datang bersih ke dunia. Ya, dalam kebersihan menangis disenangi banyak orang, ketika pulang kok kotor. Maka diturunkanlah sifat yang kedua namanya Ghafir. Ada surah ke-40, surah Ghafir dengan namanya. Adinda coba lihat ayat yang ketiga. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Kata Allah, kalau ada orang merasa dia ingin kembali memperbaiki diri, aku turunkan sifat Ghafir untuk mengampuni seorang hamba yang salah dan pernah punya dosa. Kalau dia bertambah lagi, ya eskalasinya naik gitu kan. Sudah dia terlambat subuh, kemudian dia ngajak orang lain terlambat juga, maka di situ naik menjadi dzunubun namanya. Ya, dzunubun. Maka muncul sifat yang ketiga dengan cepat dinamakan dengan Ghaffarun. Buka Quran surah Nuh ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru ya rabbakum innahu kana ghaffara. Umat Nabi Nuh itu udah banyak dosanya, tentang azab macam-macam. Maka kata Nabi Nuh, Allah itu banyak ampunannya. Maka disebutkan sifat yang ketiga, Ghaffar. Innahu kana ghaffara. Kalau tambah lagi, mohon maaf ya, udah nggak ngajak orang ke masjid, mencela orang di masjid. Ada zalimnya. Ya, zulmun, namanya dzambun ma'adz-zulmi. Ada contoh di Al-Baqarah Quran surah kedua di ayat yang ke-114. Waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Sudah dia enggak sholat, ngajak orang lain enggak sholat, mencela orang sholat misalnya, menghalangi orang sholat. Maka Allah pun tidak membiarkan dia larut dalam keburukan. Diturunkan sifat yang keempat namanya Ghafurun. Ghafur. Terakhir, ini namanya israf. Israf itu dari ujung kepala sampai ujung kaki berbuat dosa. Mohon maaf sudah berpikir nggak bagus, pandangan sudah kotor, telinga mendengar yang jelek saja, perbuatan buruk. Bahkan dalam konteks ini ada orang yang kalau nggak dosa, kayaknya nggak enak hidupnya. Itu pun masih diberikan peluang oleh Allah untuk diampuni. Dan akan ada peristiwa dalam kehidupan kita, sampai ke titik itu pun diberikan bersitan kepada jiwa untuk kembali. Ya, sampai nyawa di terongkongan, masih diberi kesempatan. Saya ambil contoh Fir'aun lah. Gak ada orang paling zalim di muka bumi, sezalim Fir'aun sampai ngaku Tuhan. Orang sekarang paling banter aku nabi, ya. Yang paling tinggi malaikat tuh kan. Kemarin yang meninggal itu aku malaikat, ya. Ada yang ngaku nabi gitu. Tapi ini ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Itu pun Allah tidak menghilangkan sifat keadilannya. Dengan sifat yang kelima ini tetap bahkan menurunkan dan mengutus 2 orang nabi sekaligus. Bayangkan, 1 manusia 2 nabi, Musa dan Harun, diutus pada Fir'aun.
Itu pun masih diperintahkan dakwah dengan lembut. Quran surah ke-20, Thaha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun, dia sudah mulai menyimpang. Ya, jadi bukan untuk menurunkan kekuasaan Firaun, salah. Ya, jadi jangan dipahami bahwa jadi orang Islam itu misalnya ketika jabatan tinggi jadi muslim jadi turun, tidak. Bisa bertahan dalam kebaikan. Ini ketika Firaun tidak menggunakan fungsi jabatannya sesuai dengan fungsi yang maslahat yang baik. Ketika menyimpang, datanglah Islam untuk mengembalikan kepada nilai-nilai kebaikan dengan tetap di posisinya. Ya, itu diberikan petunjuk sampai nyawanya ke kerongkongan, tapi tetap nggak mau balik gitu. Sifat Allah yang memberikan nilai kasih terdalam, yang memberikan gambaran pada siapapun untuk kembali, itu disebut dengan Rahim namanya. Ya, kadang-kadang kita itu, mohon maaf ya, kita berpikir satu kali, kok kenapa kita pulang kerja lewat masjid? Kok kenapa Anda harus melihat orang penghafal Quran, bukan orang lain gitu? Itu kan hidayah. Lewat mata, lewat telinga. Kenapa kita yang terhubung di sini? Ya, kenapa kita nggak nonton yang lain? Kenapa malam ini nggak istirahat? Kenapa kok tiba-tiba terhubung dengan channel ini? Kenapa kita tiba-tiba ikut pengajian? Itu kan hidayah. Siapa yang menggerakkan itu? Ya, Allah. Dan dahsyatnya kita ada di Ramadan ini. Jadi sifat Allah yang mengampuni semua dosa yang israf, yang berlebihan, itu Rahim namanya. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad SAW infokan, sampaikan kepada hambaku yang berlumur dosa dalam hidupnya, tetap mereka punya kesempatan mendapatkan rahmat Allah. Kembali kepadaku, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku akan ampuni semua dosanya kalau dia mau kembali kepadaku. Ramadan, kita ditawarkan setiap detiknya, setiap hari sampai ujung Ramadan, 5 sifat ini. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jika sampai detik ini pun kita belum menyadari ada luasnya rahmat Allah di situ, maka dengan cara apa lagi Allah ampuni dosa kita? Nah, jadi saya ingin tunjukkan kepada teman-teman sekalian bahwa kalau kita sudah masuk mendengar kata Ramadan dan ada di sisi itu, maka bayangkan suasana ini. Ada peluang kita. Dan kita dihadapkan pada gerbang kematiannya. Mungkin kita akan menyusul kapan saja. Nah, kalau seseorang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan dia pernah salah, dia istighfar dan sebagainya, maka ciri pertamanya, teman-teman sekalian, pertama ada ketenangan dalam dirinya. Biasanya lebih tenang. Jadi kalau orang bahasa sekarang kan hijrah ya. Ya, hijrah itu ya, jangan berharap kalau hijrah dikasih dunia. Jangan salah tuh. Ya, dunia terlalu kecil teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda misalnya ingin berhijrah, tiba-tiba kepikiran dunia, itu terlalu kecil. Ya, dunia itu dibanding akhirat nilainya terlalu kecil. Jadi jangan berharap dengan hijrah dapat dunia, salah. Ya, yang diberikan pertama kali ketenangan. Nanti Allah gantikan apa yang dia anggap turun dengan sesuatu yang lebih berkah lagi. Itu nanti ada di Quran surah An-Nisa, ya. Surah yang keempat teman-teman, ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsiran wasa'ah. Jadi yang pertama ada ketenangan. Ayo kita ukur yuk malam ini. Sudah lebih tenang belum hati kita itu? Ya, lebih nyaman belum gitu? Lebih merasakan sesuatu yang sensasinya beda dengan sebelum-sebelum kita puasa, sebelum malam ini, sebelum detik ini. Kayaknya lebih enak gitu. Lebih kalem melihat segala sesuatu itu. Ya. Nah, ini puncak dari zikir kita. Karena zikir itu fungsinya menenangkan pada jiwa. Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sedangkan Ramadan kita banyak berzikir. Ya kan? Ya, apa fungsi bentuk zikir itu? Nah, pada bagian keduanya tadi. Jadi yang pertama lebih tenang, yang kedua meningkat ibadahnya. Bukan menurun ya. Awas ingat, bukan menurun. Tapi meningkat. Jadi setiap waktu kita semakin senang tingkatkan ibadah gitu kan. Makanya ibadah itu dalam Al-Quran disebut dengan zikir. Silakan cek oleh teman-teman. Salat, kita meningkatkan salat. Salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, aku Allah, enggak ada Tuhan selain aku. Ya, buktikan keyakinan kalian dengan menyembahku, dengan menunaikan salat. Salat itu fungsinya sebagai zikir kepadaku. Kita baca Quran. Ya, tiap malam Ramadan siang itu zikir. Jadi Anda kalau sedang baca Quran itu sedang zikir. Sedang zikir itu. Ya, karena Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau teman-teman sedang baca Quran itu sedang berzikir. Apalagi ada yang menghafal ya. Ya, di rumah Quran itu ketika menghafal itu kualitas zikirnya 4 kali dibanding baca. Silakan buka Quran surah 54.
ya. Quran surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Ya, penghafal Quran itu hafalannya disebut zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Tuh. Ya, berdoa. Kita banyak doa kan saat Ramadan, dan fitrahnya berdoa. Fitrahnya berdoa saat Ramadan. Karena itu paket ayatnya ada doanya di Al-Baqarah 186. Doa ini disebut zikir. Buka Quran surah 7 Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau Anda ingin berdoa, berzikirlah kata Allah. Jadi doa disebut zikir. Minta kepada Allah dalam jiwamu yang paling tulus dengan penuh pengharapan. Ya. Anda baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pasca salat itu zikir. Buka Quran surah keempat An-Nisa 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Kalau tuntas menunaikan salat, berzikir. Jadi ternyata yang kita tingkatkan selama Ramadan itu zikir. Jadi kalau orang benar Ramadannya, meningkat zikirnya. Apa fungsi zikir? Balik ke yang pertama tadi. Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar, dampaknya ke hati tenang. Makanya orang yang terampuni dosanya, diampuni oleh Allah, pertama ada ketenangan dalam jiwa, lebih tenang, lebih kalem, gitu kan? Sifatnya itu tiba-tiba ada perubahan, dia menatap sesuatu lebih baik, dan ada pembuktian peningkatan dari yang solehnya. Ya, kenapa? Karena hukum kehidupan itu selalu berlawanan. Quran surah ke-51 ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dalam setiap fase kehidupan aku ciptakan semua itu berlawanan, berpasangan, supaya engkau sadar hanya Allah yang tidak punya pasangan. Jadi semua itu punya pasangan, baik yang hidup ataupun yang sifat keadaan. Ya, kita manusia, laki-laki, perempuan, ya, binatang, misalnya jantan betina, tumbuhan putik benang sari, sifat juga begitu, baik buruk, ya. Kemudian bahkan mohon maaf, ya, gelap, terang, dan sebagainya. Ini soleh, lawannya salah. Jadi kalau seseorang bisa menekan salahnya, solehnya naik. Makanya saat Ramadan akan meningkat kesolehannya. Nah, sekarang saya tanya, ya, sampai Ramadan ini, sudah berapa banyak ayat Al-Quran dibacakan? Ayo, Nabi saja, nih, kalau kita ngaji di hadis ini, teman-teman sekalian, Nabi itu tiap malam, itu baca Quran. Dan disampaikan pada malaikat Jibril, selevel Nabi, baca Quran. Dan kemudian teman-teman sekalian, mohon izin ya, para ulama meneruskan setelahnya. Apalagi sholatnya, sedekahnya, dan sebagainya. Nah, saya hanya ingin bandingkan saja, ya, mohon izin sekali, kita menatap diri kita, bandingkan ke hari-hari sebelumnya, ada peningkatan nggak? Ini teman-teman, saya setiap hari hampir mendapat data ini. Ini kita karantina nih, jadi kita ada sekolah terbuka usahakan Al-Quran hafal, namanya STUAH. Ya, sekarang ini dari sekitar 10.000 lebih keluarga ada yang ikut program karantina yang diseleksi, karantina virtual. Biasanya kita offline. Ini saya mau sampaikan saja teman-teman, saking semangatnya, Ramadan itu bulan berkah ya. Sama yang di rumah Quran ya, nanti kalau mau share metodenya juga boleh. Ini di hari, ini laporan yang saya terima hari ke-13 ini. Bayangkan 13 hari, itu ada yang dapat 18 juz. Dalam 13 hari. Karena targetnya 30 hari 30 juz. Ya, ini ada hari ke-13 ada yang dapat 18 juz, 16 juz, ya. Ada yang 10 juz dan sebagainya. Dan usianya macam-macam ini, ya. Ada yang 22, ada yang 59 tahun, ada yang 61 tahun, ada yang 29 tahun. Anda bayangkan, untuk mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka punya program. Dan setiap hari ada peningkatan. Kita ada di mana? Wahai teman-teman yang mengharap surga, yang hidupnya pengen lebih tenang, ya, yang ingin berubah jadi lebih baik, gitu kan? Coba, sampai hari ke-17, di malam ke-18. Buktikan bahwa kita mendapatkan anugerah Allah ini. Ya, itu kembali kepada diri kita. Buktikan, tunjukkan kepada Allah. Ingat, jangan ukur orang lain ya. Jangan ukur diri Anda dengan saya atau dengan orang lain, tidak. Ukur diri kita dengan kepribadian kita sebelum masuk di fase ini. Saya gimana sebelum tanggal 17 ini? Cek lagi. Ya, makanya kemarin saya kasih itu kan, gambaran paket itu yang ada buku catatan penuntut ilmu, ya. Spesial Ramadan, ada buku Ramadan, itu panduan supaya teman-teman tuh ngelihat, terus tuliskan, sederhana sebetulnya, kelihatan seperti biasa tapi dalam sekali. Ya, setidaknya kita bisa menghisab diri sebelum dihisab dari kiamat. Ya, dan bagian ketiganya adalah kita nggak senang maksiat. Karena Ramadan menggugurkan dosa. Ya, jadi kalau kita udah diampuni, dosanya itu udah gugur. Ya, ciri gugurnya dosa itu kita tidak senang untuk bisa menatap, mendengar, berbicara pada sesuatu yang sama yang melahirkan dosa seperti sebelumnya.
Jadi ngeliat tayangan udah yang maksiat tuh udah nggak mau, gitu kan? Apalagi teman-teman terlibat jadi pelakunya, itu bahaya. Hati-hati tuh, ya. Ya, baik itu di iklan ataupun misalnya di, ya taruhlah misalnya ya, beberapa dialog di TV atau apapun itu, ya itu sudah kita bisa pilih-pilih. Rizki, teman-teman sekalian ingat kata-kata saya ini ya. Rizki itu, Anda nggak usah takut, sudah diatur. Even Anda tinggal bekerja, dimanapun, apapun yang dikerjakan, Allah berjanji memberikan rizki sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ayo kita ngaji ya. Buka Quran surah ke-15 misalnya. 51, maaf. Quran surah 51. Adz-Dzariyat. Di ayat ke-22. Tegas Allah mengatakan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu telah aku tetapkan rezeki kalian, bahkan sebelum terlahir ke bumi, dan aku janjikan akan diberikan sempurna sampai dengan wafat. Dan setiap kita udah diatur. Saya sekian, Mas Ferdi sekian, kan? Dan teman-teman yang hadir di sini ya, semua udah diatur. Dirahasiakan sesuai dengan maslahat kita. Cuma caranya tinggal kita bekerja saja, berikhtiar mendapatkan itu, ya. Sampai kita meninggal akan diberikan sesuai ikhtiar kita. Sesuai ikhtiar kita. Jadi rezeki itu udah teratur. Yang belum teratur itu surga kita. Itu kembali kepada kita. Di titik mana kita kembali kepada Allah. Jadi jangan berlebihan dong menatap kehidupan itu ya. Jadi kita sesuai porsinya, pahami baik-baik. Jadi enak gitu cara melihat hidup itu. Jadi kita nggak berangkat gelap, pulang gelap, dituntut capek, ini lagi, itu lagi. Hanya untuk mencari sesuatu yang sudah teratur. Dan Anda mengerjakan sesuatu pun dengan berikhtiar dapat juga. Lalu kenapa menghabiskan waktu Anda dengan tanpa punya waktu untuk ibadah? Ya kan? Oke. Nah, ini baru satu bagian. Mas Ferdi, teman-teman, udah 45 menit ini. Baru satu ini. Baru namanya Ramadan gitu kalau kita turunkan pakai dalil. Ini baru satu kata. Jadi saya pengen begini loh, waktu kita ini hari keberapa ya puasa ya? Puasa apa Ramadan? Nah, jadi ke kitanya udah mengukur, ya Allah diampuni nggak dosa kita sampai hari ini. Jadi mendengar kata Ramadan tuh, ya Allah, saya tuh kalau baca-baca riwayat ya kadang-kadang suka banyak-banyak sedihnya gitu. Sahabat tuh kalau udah di penghujung Ramadan itu mereka menangis. Minta ya Allah sekiranya setiap hari Ramadan itu membayangkan ampunan Allah. Karena ini kita itu dalam kondisi yang luar biasa. Kita kan nggak tahu wafat itu dalam keadaan apa. Ya, siapa tahu misalnya orang sedang bikin hoax tiba-tiba meninggal, bisa kejadian. Kalau itu ulama mengatakan kalau sudah merasa baik jaga. Bayangkan kalau akan berbuat buruk itu, kalau akan bermaksiat, bayangkan seketika wafat. Itu cara terbaik gitu. Ya, jadi ini bagian yang pertama teman-teman sekalian. Jadi ketika disebutkan Ramadan, nah, coba bayangannya ada ukuran dengan kita. Sama dengan kata umur ya. Jadi kalau ditanya umurnya berapa, umur itu asalnya bukan usia. Kalau usia itu ajal. Ya, ajal itu sering dipahami sebagai menjelang kematian gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kosakata yang ditarik dengan pemahaman yang nggak sempurna. Gitu. Ajal itu asalnya adalah batas yang Allah berikan kepada kita dalam menjalani kehidupan di bumi. Jadi ajal itu diterjemahkan ke kita jadi usia. Nah, cara mengisi ajal disebut dengan umur. Ya, pemahaman tadi di Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap yang hidup di bumi beraktivitas punya batas waktu hidup, punya ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah selesai tiba ajal itu selesai, maka nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya, makanya pada orang-orang berniat bunuh diri nggak ada kerjaan. Kalau belum tiba waktunya, ya minum racun sampai sebaskom pun nggak akan meninggal juga gitu ya. Jangan dilakukan, nggak ada kerjaan. Dan nggak usah berpikir panjang juga, tidak. Karena kalau tiba waktunya selesai. Nah, untuk mengisi perjalanan ajal ini, itu waktunya disebut umur. Pernah nggak teman-teman tahu umur itu apa? Umur itu kan dari kata al-umru. Ya, kata dasarnya infinitif, ya kata kerjanya amara ya'muru. Ya, turun dari situ makmur. Pernah dengar Dewan Kemakmuran Masjid? Amara itu punya 3 kata. Pertama, sesuatu yang bermanfaat. Ya, kedua, sesuatu yang melahirkan kesuksesan. Yang ketiga, sesuatu yang melahirkan keberkahan, bertambah nilai kebaikan. Manfaat. Jadi kenapa usia kita disebut dengan umur, cara menjalaninya memberikan kesan kepada kita, hey, isi sisa usia kita dengan yang bermanfaat. Jadi kalau ditanya misalnya, Ustaz Adi Hidayat berapa usianya? 37 tahun. Selama 37 tahun itu, apakah lisan sudah bermanfaat bicaranya? Apakah telinga sudah bermanfaat mendengarnya? Apakah tangan kita sudah bermanfaat minimal bagi diri sendiri? Jadi kalau ada yang tanya pada Anda berapa umurmu, itu boleh jadi pengingat dari Allah disebutkan pada orang tadi untuk mengingatkan sampai usia segini belum juga kita punya kegiatan bermanfaat di hadapan Allah.
Kemudian sukses. Kalau mengerjakan sesuatu, ayo yang sukses. Ya, semangat. Kerja keras, dapat yang berkah dan sebagainya. Dan terakhir, bertambah keberkahan, bertambah nilai manfaat, bertambah nilai kebaikan. Jadi semakin kita bertambah usia, semakin baik, semakin baik. Itu maknanya. Ya, dan itu nanti digambarkan dalam ritual. Ritualnya disebut dengan nama sifat. Tambahkan tak di ujung dari kata umur untuk menunjukkan sifat. Umur tambah tak jadi umrah. Makanya kalau teman-teman belajar itu ya, nanti belajar manasik, itu ritual umrah. Semua ritual itu hikmahnya menunjukkan makna umur. Ada makna itu, kenapa tawaf demikian, kenapa sa'i, kan? Seperti itu, kenapa tahalul, itu membawa kesan tadi. Baik, saya berhenti 1 titik dulu ya. Dari 3 ini khawatirnya nanti waktunya panjang. Kalau kedua, saya kira Mas Ferdi kita beri waktu dulu untuk berdiskusi. Apa yang ingin diperjelas, mungkin ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan untuk kita diskusikan bersama. Saya berikan kesempatan dulu. Nanti kalau ada jeda sebentar, kalau masih ada waktu kita bisa teruskan. Kalau misalnya waktunya cukup, jadi saya juga nanti bisa sampaikan informasi seputar Mira ya. Ada sesuatu yang mungkin lebih detail kembali. Saya beri kesempatan dulu, Mas Ferdi mau diteruskan ke diskusi atau mau langsung ke yang kedua? Silakan. Kita coba, Ustaz Jazakallah, Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapat di bagian pertama kata-kata Ramadan ini. Masya Allah setelah dikupas memang bahasa Arab ini kaya akan diksi dan juga literasi, begitu banyak makna. Kita diharapkan di bulan suci ini tentunya mengisi waktu, bukan hanya di bulan suci ini, karena waktu itu adalah masa ini yang nanti akan kita pertanggungjawabkan. Semoga kita bisa memaksimalkan sisa waktu di bulan suci Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama ini kita beri kesempatan untuk santri dulu Ustadz yang ada di rumah Quran Musyawarah. Ini ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Ijul namanya, Ijul ini dari Padang Ustadz. Mohon Ijul yang saat ini diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Adi Hidayat. Pecinya udah Al-Azhar itu. Mudah-mudahan bisa lambung ke Al-Azhar insyaallah ya. Amin insyaallah, amin, amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan pertama, ada beberapa sih pertanyaan. Yang pertama, tadi Ustadz menjelaskan bahwasanya sahabat itu sering menangis masuk bulan Ramadan. Dan namun saya pribadi itu kalau masuk bulan Ramadan itu kenapa sulit sekali untuk menangis itu. Apakah itu karena dosa atau karena yang lain? Kemudian bagaimana caranya? Kemudian yang kedua, pertanyaannya mengenai permintaan ampun kepada Allah. Saya rasanya sudah minta ampun kepada Allah. Cuma rasanya biasa-biasa saja gitu. Tidak ada perubahan apa ini Kak, akibat dosa juga atau bagaimana? Barangkali dua itu pertanyaannya terlebih dahulu. Baik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, menangis itu ada 2 sebab ya. Sebab dunia dengan sebab akhirat. Orang bisa menangis karena sebab dunia. Ya boleh jadi misalnya mohon maaf ya, mau wisuda nggak jadi bisa menangis. Mau dapat pekerjaan nggak jadi bisa menangis, itu kan? Mau ada sesuatu yang dicapai di dunia tidak terjadi kemudian menangis. Itu duniawi sifatnya. Dan itu sama rata sifat universal antara baik beriman ataupun yang belum beriman. Saya selalu mengatakan belum beriman karena saya punya harapan setiap yang belum beriman bisa beriman. Yaitu sih hal terbaik yang bisa kita persembahkan selain doa, gitu kan? Nah, yang kedua adalah sebab akhirat. Hal-hal yang terkait dengan kepentingan akhirat kita. Kita melihat apakah di akhirat kita ketemu teman lagi, di akhirat ketemu orang tua kita lagi, ayah kita yang bahkan mungkin dari kecil sudah meninggal dunia, atau bahkan dari saat kita terlahir nggak pernah menatapnya. Ibu kita ketemu lagi atau enggak, pasangan kita, saudara kita. Ke titik itu saja dulu.
Ya, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam juga pernah menangis dalam hatinya ketika merasakan mungkin gak ketemu dengan anaknya lagi gitu kan. Ketika divonis oleh Allah bukan bagian dari keluarganya karena menyimpang setelah diberikan hidayah. Banyak hal gitu teman-teman sekalian. Kita berpikir apakah bagaimana saat menghadap Allah, apakah sudah cukup dengan amal kita. Nah, untuk mengarahkan kepada yang kedua ini spesifik bagian iman. Dan ini yang menjadi pembeda antara kita yang beriman dengan yang belum beriman. Ya, jadi orang beriman itu keyakinan terhadap akhiratnya itu menguat. Dan dia membawa dengan keyakinan itu ya bekal-bekal kehidupan untuk dia siapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika berbicara tentang akhirat dinaikkan oleh Allah, diksinya dipindahkan dari kata yu'minun kepada yuqinun. Ya, coba lihat teman-teman di Al-Baqarah ya, di rumah Quran khususnya, coba lihat di Al-Baqarah dari ayat 3 sampai dengan ayat 4. Ya, di ayat 3 itu kan ketika berbicara pada iman yang ghaib, salat, zakat dibuka dengan yu'minun. Alladzina yu'minuna bil ghaib ya wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi ketika berbicara tentang akhirat dinaikkan levelnya dari iman ya kepada apa? Yakin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tuh, Anda bayangkan, levelnya dinaikkan. Ya, sebetulnya dengan iman saja, iman itu kan yakin tanpa ragu. Tapi kenapa Allah kemudian menguatkan kembali dengan kata keyakinan, yuqinun, yakin itu dari bahasa Arab. Untuk menguatkan motivasi, tambahan, benar-benar yakin, jangan sekali-kali ragu, gitu kan? Sebab kenapa? Kalau kita ragu dengan akhirat, teman-teman sekalian, kita akan melihat untuk apa kita mengerjakan perbuatan ibadah kita. Kalau nggak ada akhirat, nggak ada pemberian, nggak ada hisab, untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa zakat? Tapi karena kita yakin bahwa nanti ada kehidupan setelah kita wafat, kita yakin ada rahmat Allah yang sekarang bahkan kita rasakan dalam kehidupan, ya, dengan pemberian-pemberian dunia, kita yakin akan ketemu Allah. Nah, keyakinan itu yang menjadikan kita penuh harap. Kalau Anda ingin membawa kepada ruang tangisan, sekarang kalau belum mampu membawa kepada diri sendiri, coba perluas. Ya, diri sendiri itu ke Anda sendiri gitu kan. Ya, saya merasa bagaimana nih belum bisa nangis, masalah-masalah dosa dan sebagainya. Ingat kepada pribadi, alihkan itu kepada faktor eksternal di luar Anda. Siapa paling dekat? Orang tua, ibu. Saya tanya pada Anda, ibu yang telah melahirkan, berjuang dengan kematian, memberikan ASI kepada Anda, merawat dengan baik dan sebagainya. Apa yang sudah Anda berikan sampai dengan hari ini? Setidaknya kalau Anda belum bisa memberi sesuatu, bahkan membuat lelah sampai detik ini, bahagiakan di akhirat. Yang sifatnya abadi itu. Ya. Itu yang membuat saya menangis luar biasa sampai memohon kepada Allah ketika ayah saya meninggal. Ya Allah, ayah hanya bisa memeluk saya gitu kan. Dan mengatakan, mohon maaf nak, maafkan ayah karena nggak bisa ngantar kamu ke pesantren. Dan memeluk saya di rumah sakit. Dan itu pertemuan terakhir kami dalam pelukan. Ya, saya selalu membawa suasana itu ketika pulang kemudian, saya bawa satu mushaf peninggalan ayah saya duduk di ruang tengah, saya bermohon kepada Allah. Ya Allah, saya nggak bisa memberikan apapun saat untuk ayah saya. Alhamdulillah saya bisa berikan sesuatu untuk ibunda ya Allah. Ada di hadapan saya, setidaknya bakti saya berikan. Tapi untuk ayah saya nggak bisa lagi berikan sesuatu. Maka mohon berikan saya kekuatan untuk menghafal Quran ya Allah. Dan jadikan setiap huruf yang mengalir pahala untuk ayah saya. Dan kita punya cita-cita kebanggaan, setidaknya saya ingin berikan mahkota pada ayah dan ibu saya. Itu membuat kita lebih kuat untuk memberikan energi pada diri kita sehingga memohon kepada Allah setidaknya dengan air mata. Ya. Menangis itu bukan syarat, menangis bukan keharusan, tapi menangis adalah gambaran refleksi jiwa kita yang terdalam yang menunjukkan kesungguhan kita untuk bermohon kepada Allah. Sehingga ulama mengatakan kalau Anda hari ini nggak bisa nangis, besoklah nangis. Ya, kemudian besok nggak bisa, besoknya lagi. Ya, besoknya lagi nggak bisa. Sampai Anda kalau nggak bisa menangis, tangisi diri Anda yang belum mampu menangis itu. Setidaknya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara yang pertama. Ya, jadi ini bagian yang pertama. Yang kedua terkait dengan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kok rasanya biasa-biasa saja ya? Ini faktornya banyak. Ya, faktor yang pertama kesungguhan dalam bermohon, ya kan? Yang kedua adalah terkait dengan iringan kita untuk memohon kepada Allah itu berupa amal soleh. Karena meminta ampun itu diikuti sebelumnya, teman-teman sekalian, disandingkan sebelumnya dengan kata iman. Ya, coba lihat di hadis tadi itu yang tadi saya sampaikan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Baru ghufira, gitu kan? Jadi sebelum ada ampunan Allah itu diikuti kata iman. Iman itu sandingannya dengan amal soleh. Ya, iman sandingannya dengan apa? Dengan amal soleh. Ingat baik-baik itu. Makanya di Quran kita temukan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi selalu itu iman itu selalu amal soleh. Kalau disebut iman, amal soleh, iman, amal soleh. Kalau disebutkan imannya saja, berarti udah otomatis menjangkau amal solehnya. Ya, menjangkau
amal solehnya. Nah, karena iman ini pembuka untuk mendapatkan ampunan, dan untuk menguatkan iman ada amal soleh, makanya cara taubat yang terbaik itu adalah dahului dengan amal soleh dulu. Ya. Misal, ketika Anda baca Quran, kan? Ketika Anda sholat, ya, ketika Anda misalnya ya boleh bermurojaah dan sebagainya, hadirkan suasana itu. Ya. Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala sampai ke titik kita bisa mendapatkan satu kondisi diri kita dalam keadaan nyaman, mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan terjadi perubahan. Apalagi Anda sedang menghafal Quran. Buka Quran surah ke-35 Fatir. Ya, di ayat yang ke-32, paling kiri sebelah atas di mushaf. Anda ada mushafnya di situ? Silakan buka paling kiri sebelah atas ayat 32. Ya, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ya. Lihat kata Allah, kemudian kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba yang kami pilih. Masya Allah, Anda di rumah Quran itu terpilih. Ya, dan untuk terpilih itu teman-teman tidak harus ke rumah Quran. Ya, targetkan pada diri kita. Saya pun harus dipilih Allah untuk berinteraksi senang dengan Al-Qur'an. Ya, bisa jadi Anda fasilitatornya, senang bacanya, Anda yang di rumah Quran menghafal. Nah, penghafal Quran itu dibagi 3 kata Al-Quran. Ya, wa minhum zalimun li nafsi, ada orang yang zalim dengan Qurannya. Hafal tapi menempatkan Quran di luar konteks Qurannya. Ya, berkata qul huwallahu ahad, hafal tapi mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu zalim. Muqtasid itu baru biasa. Nah, ini mungkin level tadi tuh. Ya, muqtasid itu paket hemat baru untuk dirinya, belum bisa berbagi. Ya, jadi kalau murojaah sendirian, dibintang imamin belum mau, gitu kan? Terus sendiri, belum ada rasa yang luas. Yang ketiga, sabiqum bil khairati biidznillah. Yang dahsyat itu, Quran itu bisa merubah diri dia lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ukuran taubat Anda kalau minta ampun dan diterima oleh Allah, tinggal dicek aja, kira-kira ada perubahan amal soleh nggak dalam diri kita? Lebih baik nggak dari sebelumnya? Kalau hafalan nambah, nggak senang maksiat misalnya, gitu kan? Mata terarah pada yang baik, lihat sebelum hari ini. Tanggal 17, lihat 16, lihat 15, lihat sebelum Ramadan, lihat sebelum Anda masuk ke rumah Quran musyawarah. Ya, apa ada perubahan nggak dalam diri kita? Ketika ada perubahan Anda bandingkan dengan itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala, Anda diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang setan membuat was-was pada diri kita, seakan-akan kamu masih kotor, kamu masih belum bagus. Nih loh, hafalan kamu aja masih belum lancar. Ya, kamu masih lambat dibandingkan dengan yang lain, itu was-was setan. Nanti ada rumus ya dalam menghafal Quran. Jangan dibayangkan, divisualisasikan bahwa kalau hafalan lambat itu, ya boleh jadi kita kurang atau banyak dosa. Belum tentu. Mungkin saja Allah ingin menambah pahala kepada kita dibanding yang lain. Ya, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Karena begini, baca Quran itu rumusnya beda dengan yang lain. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dia dapat 10 kebaikan. 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3 terlalu kecil bagi Allah. 10 itu kalau kita padanan di hadis Muslim, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Ya, itu setiap hurufnya. Jangan dibaca alif lam mim, kata Nabi satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Saya mau tanya, ketika Anda mengatakan begini misalnya, mohon maaf, ya, Anda bacakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, ayat kedua Al-Baqarah. Itu berapa huruf? Ya kan? Jangan dihitung satu ayatnya. Kadang-kadang ada orang yang menurut Allah hafal itu gampang buat kamu. Gampang sekali. Aku ingin habiskan dulu dosa-dosamu itu dan memberikan banyak pahala kepadamu dulu. Ya, sehingga engkau bisa menutup kekurangan-kekurangan yang sebelumnya mungkin pernah ada. Jadi ada orang yang ketika orang lain semenit hafal, dia 1 jam, 2 jam belum hafal. Boleh jadi yang diinginkan oleh Allah bukan hafal ayatnya dulu. Pahalanya dulu dapatkan. Bukankah kamu menghafal Quran untuk orang tua kamu? Ya, untuk diri kamu, ayah kamu, papa kamu, mama kamu, dan sebagai dirimu. Ini aku berikan pahala kata Allah. Urusan menghafal gampang. Buka dulu keadaan diri kita, setelah itu kemudian Allah mudahkan. Jadi banyak terjadi di fase karantina. Saya membimbing orang-orang yang karantina, teman-teman sekalian, itu rata-rata macetnya di situ. Ketika terbuka itu semua, cepat. Ada yang 1 pekan belum hafal-hafal. Begitu masuk hari ke-8, tiba-tiba sehari 3 juz. Sehari 3 juz. Dalam 20 hari tiba-tiba sudah selesai 30 juz dan sebagainya. Saya kira demikian Adin Daizul ya. Semoga Allah muliakan. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan insya Allah. Saya kira bisa dipahami. Jazakallah khair. Mas Ferdi.
Baik Ustadz, jazakallah khair. Ijul, terima kasih banyak pertanyaannya. Ijul ini ketua kelas santri nih Ustadz, di Rumah Alhamdulillah. Quran Musyawarah, Alhamdulillah. sarjana UIN Imam Bonjol Padang, dan banyak sekali prestasinya, dan insya Allah ke depannya kita doakan segera bisa hafiz dan juga terus bisa syiar agama, bukan hanya di Indonesia tapi ke berbagai negara lainnya. Kita fasilitasi insya Allah. Kalau nanti ada teman-teman di musyawarah disampaikan. Kalau nanti mau direkomendasikan beasiswa ke Timur Tengah juga nanti kita coba fasilitasi insya Allah. Masya Allah, insya Allah, amin Ustadz, amin. Baik Ustadz, kita beri kesempatan untuk satu penanya lagi sebelum lanjut. Bisa Ustadz? Siap, sampai subuh Baik. boleh. Wah, baik kalau gitu. Baik untuk saudara-saudara kita juga yang ada di YouTube channel dari Ustadz Adi Hidayat Official dan juga MRBJ TV. Selamat menyimak kajian kita malam hari ini. Pertanyaan berikut ini dari Anandia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Adi. Dan juga teman-teman musyawarah yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya, apakah ada keistimewaan orang yang meninggal saat bulan Ramadan? Qadarullah, bapak saya baru saja meninggal pada tanggal 13 Ramadan kemarin. Saya sebagai anak ingin meneruskan apa yang sudah beliau ajarkan kepada kami selama masa hidupnya. Apakah amalan terbaik di sisa Ramadan untuk kami yang masih hidup dan untuk rahimahullah yang sudah meninggal? Jazakallah khair Ustaz. Mohon penjelasannya. Baik, pertama Pak Anandia Putri, izinkan saya pribadi dan mewakili teman-teman keluarga besar di Quantum Akhian Institute, juga teman-teman yang dihubung di Adi Hidayat Official menyampaikan duka cita mendalam, dan lebih penting dari itu adalah doa terbaik. Semoga ayahanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebaikannya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya terbaik dan dikumpulkan kembali di tempat yang lebih baik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga besarnya insyaallah. Doa itu harus diwujudkan dalam bentuk ikhtiar. Sebelum kita sampai kepada ikhtiarnya, kita jawab dulu pertanyaannya. Apakah setiap orang yang meninggal wafat di bulan Ramadan menunjukkan tanda-tanda kebaikan atau husnul khatimah? Itu bergantung pada keadaan. Ya, keadaannya apalah? Ada dua bagian. Apakah dia sedang dalam keadaan iman atau dalam keadaan lawan dari iman? Lawan iman itu bisa dua. Ya, bisa dalam menyimpang dalam kategori fasik, bisa dalam konteks dia belum beriman, ya, atau tidak beriman sampai dengan hayatnya, sampai dengan meninggalnya. Kalau dia dalam konteks fasik sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu menjadi tanda baik. Ya, misalnya naudzubillahi min dzalik, ada orang sedang korupsi gitu kan, tiba-tiba meninggal dunia walaupun di Ramadan, tetap itu tidak menunjuk pada kebaikan. Ya, ada orang misalnya sedang bikin hoax dan sebagainya di bulan Ramadan, meninggal, ya, sempat-sempatnya bikin hoax di bulan Ramadan itu kan. Nah, karena itu seharusnya Ramadan mencegah perbuatan maksiat, tapi dia larut dalam kemaksiatannya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Dan kita doakan para pelaku maksiat bertobat. Karena itu jangan terlalu, mohon maaf ya, jangan soleh sendiri gitu. Ya, kita harus berbagi dengan orang lain, sertakan doa-doanya. Makanya di Quran sering menggunakan kata na. Kami, kita membentuk toleransi yang sangat dalam. Jadi dalam berdoa pun minimal kalau belum bisa ngasih dari segala materi, datang menyantuni, ya sertakan dalam doa. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana la tu'akhidna, itu menunjukkan kesan bagi kita menyertakan orang lain dalam kebaikan, setidaknya dalam doa, ya kan? Nah, kalau kemudian dia wafat, dan insya Allah mudah-mudahan itu juga dialami oleh ayahanda yang dimaksudkan Mbak Anandia Putri, wafat dalam keadaan beriman minimal pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam keadaan sedang berpuasa, sedang dalam suasana siam, sedang dalam husnudzan kita menunaikan amal saleh, insya Allah itu pertanda husnul khatimah. Pertanda husnul khatimah. Tinggal bagaimana nilai kebaikan. Husnul kan baik. Husnul itu baik, kan? Dan husnul itu nanti seakar dengan kata ihsan, seakar dengan kata hasan, sifatnya disebut dengan hasanah. Jadi kebaikan yang melahirkan pahala. Baik itu banyak. Ada kebaikan universal yang bahkan orang belum beriman pun bisa baik. Kita bisa kan menemukan orang belum beriman yang jujur, ada kan? Ya kan? Yang dermawan juga ada kan? Tapi ketika kebaikan itu dikerjakan bukan karena Allah, nah, maka kebaikan itu baru konteksnya umum saja sifatnya. Nah, kalau dikerjakan pada kebaikan karena Allah, maka amalnya, perbuatan itu berubah jadi soleh. Ketika jadi soleh, punya nilai di akhirat. Nilainya disebut dengan hasanah. Nilai hasanah itu yang kita harapkan, yang melekat pada setiap perbuatan kita di dunia. Jadi kalau kita sholat jadi hasanah, kita bekerja jadi hasanah, maksudnya punya nilai di hadapan Allah.
Ya, jadi ketika kita kerjakan dituliskan pahalanya. Itu konsepsinya ada di Quran surah yang ke-6 Al-An'am di ayat 160. Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, ya punya nilai di sisi Allah, maka diberikan nilainya paling sedikit 10. Itu paling standar ya dengan hitungan tadi. Nanti ada yang ke 700 seperti infak Al-Baqarah 261. Ada yang Quran kemudian setiap hurufnya itu macam-macam. Ya. Nah, maka itu kita seling berdoa kepada Allah, teman-teman sekalian, di Al-Baqarah ayat 201 itu. Ya, Quran surah kedua ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang bermohon kepada Allah, jadikan semua perbuatan kami di dunia punya nilai akhirat hasanah. Dan di akhirat itu bisa kami lihat. Dia kan ditampakkan kepada kita saat dihisab. Ini loh hasil kamu. Ya, ada yang di tangan kanannya, ada yang di kirinya kan, itu yang kiri yang bahaya, yang kanan yang kita harapkan, timbangannya besar, semua diperlihatkan. Itu hasanah ditampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya kalau mau miskol teman-teman khairan yarah, jangan yang syarran yarah. Ya. Kalau mau miskol khairan yarah gitu kan. Jadi kerjakan sedikit apapun punya nilai di hadapan Allah, ditampakkannya baik. Itu hasanah. Ya, nah sifat terbaik dari situ kalau kita kerjakan dalam kebaikan kita itu disebut dengan hasan. Kemudian sifat dari hasan itu husnun. Ya, makanya ada istilah husnul khatimah, akhir hidup yang baik yang diharapkan banyak mengumpulkan pahala. Asalnya ke situ. Nah, sekarang ada sesuatu yang menarik. Bagaimana kita ingin mendorong keadaan orang tua yang telah meninggalkan kita, termasuk orang tua saya, ayah saya pun telah meninggal dunia seperti yang saya sampaikan. Ya, sekarang kita ingin mengarahkan keadaan hidup itu ya dan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ikhtiar kita untuk bisa menjadikan akhir hidup ayah kita itu nampak sebagai husnul khatimah. Baik. Maka ditunjukkanlah kemudian oleh keturunannya, ahli warisnya. Dan ini banyak sekali di hadis, termasuk ada jaminan nanti di Al-Qur'an. Ya, ambil contoh Quran surah ke-52, At-Tur ayat ke-21. Ya, Quran surah ke-52 ayat ke-21. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman itu, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh anak keturunan, ya seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau iman penyertaannya amal saleh. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan jamin kata Allah, kami kumpulkan kembali mereka semua di surga di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi Allah sudah menjanjikan, ya Allah sudah menjanjikan ada satu keluarga besar yang dikumpulkan kembali di surga dan sifatnya abadi, nggak terpisahkan lagi. Ya, belum selesai ayatnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan kami nggak akan sia-siakan kalau ada anggota keluarga saat di bumi itu, di muka bumi ini, di dunia ini, dia beramal untuk mewujudkan pertemuan itu. Jadi anak beramal, bapak beramal, keluarga beramal, ibu beramal. Dan amal itu diarahkan visinya supaya kita kumpul lagi. Ya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tapi itu pilihan kata Allah. Kalau kamu nggak beramal silahkan saja. Boleh jadi berpisah. Tapi kalau kamu mau saling menguatkan dalam beramal, kami akan kumpulkan lagi. Nah, turunan dari saling menguatkan untuk beramal ini dirincilah di hadis Nabi SAW. Ya, contoh di hadis Muslim misalnya. Sahih Muslim itu ada 9 lafaz. Hadis sahih. Ya, 9 lafaz. Apa lafaznya? Idza matal insanu inqata'a sa'iru 'amalihi illa min thalathah. Jika seorang manusia yang biasa beraktivitas, insan itu nama untuk manusia menunjuk kepada totalitas aktivitasnya, disebutkan 65 kali dalam Al-Qur'an. Kalau disebutkan isyarat nafsu disebut bashar namanya, keadaan tampak ya halus, hanya punya dorongan nafsu. 35 kali disebutkan di Quran. Kalau disebutkan ins itu sifat lemah lembutnya, yang tampak lemah lembut, disebutkan 18 kali dalam Al-Qur'an. Kalau disebutkan Bani Adam itu menunjuk genetiknya, ya, yang secara genesis tersambung ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi kenapa penting saya sebutkan ini? Nanti kalau ngaji Quran kita paham, oh ini cara mengendalikan nafsu. Cari ayat-ayat tentang bashar dan turunannya. Kalau disebutkan insan, ini menunjuk aktivitas kita yang kita kerjakan selama hidup. Ya, mohon maaf 24 jam dari bangun tidur sampai tidur. Kata Nabi, idza matal insan. Perhatikan, kenapa saya sebut ini? Untuk menunjukkan fasihnya bahasa Nabi, diksi yang dipilih. Jika manusia yang biasa beraktivitas itu selesai aktivitasnya dengan tiba kematiannya, datang mautnya, ya, in qata'a sa'iru amali, maka tidak ada potensi amal lagi.
Yang dulunya kita sering jamaah, sering ingatkan ini, ya sudah selesai. Illa min talatah. Tapi amal yang berhenti ini, yang diharapkan dapat hasanah tadi, berhenti dia, cuma ada 3 perbuatan, walaupun nggak dikerjakan setelah meninggalnya ini, tetap mengalirkan pahala. Tetap mengalirkan pahala. Dan dahsyatnya, di antara amalan itu, ada yang dikerjakan oleh anak untuk orang tua yang telah wafat. Ya. Jadi kalau kita ingin memberikan support kepada orang tua, memberikan cahaya, menunjukkan husnul khatimah, ada di antara amalannya. Apa itu? Dan ketiganya bisa jadi. Ya, ada yang spesifik disebutkan anaknya langsung, yang 2 itu bisa spesifik oleh anak atau pekerjaan dia sebelum meninggal dunia. 1, sedekatin jariyah. Ya, amal yang pahalanya mengalir, bukan amal jariyah ya. Ya, itu redaksinya, diksinya sedekah. Kalau amal itu masih umum, bisa baik, bisa buruk. Ya, bisa baik, bisa buruk. Ya, itu amal masih umum. Tapi kalau sedekah itu pasti baik. Di perbuatan baik itu dalam bahasa fikih disebut sedekah. Ya, kalau sekarang malah bergeser maknanya. Kalau di Arab ada perbuatan pekerjaan jalan yang mengganggu orang lewat, misalnya ada pekerjaan lubang di jalan, ya, terus ganggu orang lewat, itu disebutnya amal jariyah. di diksi sekarang gitu ya. Nah, kalau perbuatan baiknya sedekah hadisnya. Jadi sedekah jariyah, perbuatan baik yang pahalanya mengalir. Ini yang saya sebut berinvestasi cerdas. Investasi cerdas ya. Contohnya apa misalnya? Contohnya saya punya uang 50.000 nih, ya. Terus saya infakkan nih untuk beli mushaf, saya simpankan di RQ, misalnya rumah Qurannya Musawarah. Ini kan para penghafal Quran semua. Ya, Masya Allah, begitu modal 50.000, dapat Quran, saya simpan di situ. Ya, begitu kemudian disimpan di situ, dibaca oleh teman-teman. Kadar Allah misalnya saya meninggal dunia dan teman-teman masih baca. Itu sepanjang Anda baca, pahala mengalir kepada saya. Ya, masih mengalir, masih mengalir. Dan dahsyatnya, mushafnya misalnya sudah nggak bisa dipakai, sudah selesai. Tapi kan Anda menghafal, hafal, punya murid lagi, setiap murid yang terkait dengan mushaf tadi dapat pahala. Walaupun saya sudah meninggal. Itu dahsyatnya. Tapi hati-hati nih, mohon izin ya Mas Dimas, Mbak Dini, yang teman-teman, Mas Dude, ini harus hati-hati juga karena banyak yang potong video ini. Ya, video kita yang dulu dengan musyawarah, sekarang setiap saya klik ada video muncul itu. Ya, dijadikan endorsement untuk komersial itu. Walaupun mushaf. Sampai saya kontak Mas Dimas, ini kenal nggak dengan ini? Saya sampai ngambil langkah tegas kemarin, saya somasi ada satu pihak yang jualan produk tertentu. Karena di masyarakat menimbulkan keresahan sampai ada yang kemudian imbas tertentu yang jelek gitu ya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi ke depan. Sebetulnya kalau bicara ke saya bantu. Cuma seperti itu arahnya. Kembali ke yang tadi ya. Jadi pertama kita bisa misalnya selaku dari keturunannya, ahli warisnya, keluarganya, ketika misalnya sudah tidak ada, ayah tidak ada, boleh sekarang. Saya tunjukkan ya, ini ada kitab namanya Sunan Abu Daud yang ini. Ya. Di Sunan Abu Daud, di Kitabuz Zakah, di bab ke-22, halaman 317. Ya, mudah-mudahan hafalan saya masih kuat di sini. Nah, di sini teman-teman sekalian, di kitab ini ditunjukkan contoh bagaimana seorang anak itu berbakti untuk orang tua yang telah meninggal dunia, ya, melalui apa? Melalui sedekah. Ya, melalui apa? Melalui sedekah. Jadi di sini digambarkan dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi langsung saya sampaikan ya, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Ya, apakah boleh kemudian dia bersedekah di atas namakan orang tuanya itu? Nabi memberikan gambaran boleh, silakan. Jadi misalnya sekarang boleh, misalnya tadi ya sahabat kita, ya taruhlah misalnya bersedekah ke masjid, ya kan, atau ke rumah Quran atau yang lain, niatkan untuk ayahnya misalnya dan sebagainya, itu sah dilakukan. Ya. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Pastilah ayah selama hidup pernah ngajarin sholat paling minimal kan, ngajarin berlaku jujur, ngajarin ilmu pengetahuan lain. Anda praktekkan, itu mengalir pahalanya. Makanya saya sering katakan nih, saya lihat tadi ada anak-anak di antara teman-teman kan, kalau bisa Al-Fatihahnya dari orang tuanya. Ajarin Al-Fatihah pertama kali dari orang tua. Karena saat dia balik, dia sholat, pasti baca Al-Fatihah. Pokoknya mau benar mau tidak, dari teman-teman dulu ajarinnya. Nanti guru yang betulkan nggak apa-apa. Tapi dari Anda taunya. Jadi begitu anak itu sholat sepanjang hidupnya, pahala mengalir kepada Anda. Dan kita pun yang sholat, kalau ingat orang tua, itu sampai. Ya, terakhir, waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Jadi jangankan perilakunya, doanya langsung terkabul. Makanya kita berusaha menjadi soleh, menjadi baik di hadapan Allah. Perbaiki diri kita, ternyata soleh itu manfaatnya banyak. Ya, soleh manfaatnya sangat luas gitu ya. Nah, termasuk nanti di At-Tirmidzi, di Sunan At-Tirmidzi, ini kitabnya nih.
Nah, di Sunan At-Tirmidzi ini ada bab ya bagaimana seorang anak nggak punya banyak harta, tapi saat orang tuanya meninggal di bulan Ramadan, ibunya, kasusnya yang di sini ibunya. Jadi di sini tadi ayah, ini ibu ya. Di sini kasusnya ibunya meninggal dunia, terus anaknya pengen berbakti, ya Rasulullah boleh nggak? Ya kalau saya ini menggantikan puasa ibu saya meninggal dunia, masih ada puasa yang belum tuntas, boleh nggak saya gantikan? Nabi itu saking taunya anak ini ingin berbakti, memberi kesempatan. Kata Nabi, ya itu kan utang ibumu. Bagaimana kalau punya utang kamu ingin lunasi, boleh tidak? Bahasanya sangat halus, gitu kan? Dan dia merasa boleh, maka itu diperkenankan oleh Nabi. Jadi ada anak yang saking pengen baktinya, saya nggak punya uang nih, saya dengan tenaga saya berikan untuk ibunda saya. Ya, wallahu a'lam bissawab, kurang lebih seperti itu gambarannya. Saya kira mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan ya, dan kita turut mendoakan dan keluarga kita semuanya, siapapun yang ada di sini, sepanjang muslim, sepanjang muslimah, itu keluarga saya, keluarga kita, dan semoga Allah merahmati kita semua. Mas Ferdi, Allah taala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallah khair. Kita doakan yang terbaik untuk almarhumah ayahanda dari Anandia Putri, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah kita akan lanjut ke sesi berikutnya Ustaz? Oh, siap. Kalau kita batasi jam 10, mungkin ada 15 menit ya. Baik Ustaz. Boleh? Tafadhol. Ya, supaya nanti bisa mengambil sunnah, malam bisa dihidupkan, ada waktu untuk sahur juga, gitu. Saya mau tanya dulu nih, teman-teman sekalian. Kira-kira udah dapat malam Al-Qadar belum? Mengejar 10 malam terakhir Ustaz. Mengejar 10 malam terakhir. Gimana kalau datangnya pas kemarin tengah-tengah atau sekarang? Ngejarnya baru nanti. Tahu dari mana datangnya 10 malam terakhir? Jadi bisa jadi selama 30 hari ini bisa di awal juga begitu Ustaz. Sekarang ini yang kita coba turunkan. Apa itu malam Al-Qadar? Ya kan? Oke, ke surah 97. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1. Yatanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. 2. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 3. Ini penting saya sampaikan sekarang karena ini sering banyak pertanyaan supaya nggak ditampilkan kembali, dan mudah-mudahan ini tuntas malam ini, hingga tahun depan nggak usah ditanyain lagi gitu ya. Jadi tiap tahun ini pertanyaan berulang gitu kan, sama dengan kasus tarawih, apakah 11, apakah 23, apakah 11.443 atau 221, kenapa tiap tahun nggak pernah selesai gitu ya. Baik. Jadi ini begini, sebelum masuk ke ayat ini, surat ini, saya ingin cerita sebentar. Nabi itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala situasi umat-umat sebelum Rasulullah dan umur mereka. Ya, Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah di kalangan umatnya dan sebagainya. Nabi Musa sekian tahun, Ibrahim alaihissalam sekian tahun, ya, dan seterusnya. Kan rata-rata panjang. Anda kebayang nggak? Nabi Nuh kan berdakwah 950 tahun, ya kan? Walaupun yang berislam sedikit, ya Islam karena semuanya Muslim dari nabi-nabi itu ya. Walaupun yang berislam sedikit, yang beriman pada Allah sedikit, tapi Nabi berpikir amalannya panjang ya, jadi salatnya panjang, ya kan? Zikirnya panjang. Terus pas umat Nabi Muhammad pendek-pendek itu usianya. Ya, semakin kesini kan mendekat ke kiamat tuh, ya, jadi umur semakin pendek, kemudian fisikal juga semakin mengecil. Ya, nanti ketika di akhirat dikembalikan kepada fitrah asal seperti Nabi Adam. Ya, yang sampai ada 27 meter, yang perempuannya 17 meter gitu ya. Nggak usah dibayangkan sekarang, nanti kembali masing-masing udah tahu itu perkara gaib itu. Nah, sekarang begitu ada situasi itu, kami memohon kepada Allah, maka turunlah surah Al-Qadar. Ya, bukan hanya sekedar memberikan keterangan keistimewaan Al-Quran, tapi memberikan rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW karena keutamaan Rasulnya. Ya, Muhammad SAW boleh saja umur umat-umat sebelum kamu itu panjang, banyak ibadah dan sebagainya, tapi ada yang istimewa di umatnya Muhammad SAW, walaupun tidak sepanjang umur umat sebelumnya yang mungkin levelnya bisa lebih dari 2 kali 3 kali lipat daripada kita sekarang, tapi Allah berikan anugerah 1 malam yang dengan 1 malam itu kualitas amalan kita setara lebih dari 1000 bulan. Ingat, bukan 1000 bulan ya, tapi lebih dari 1000 bulan, karena bahasanya khairum min alfi syahr. Malam itulah yang disebut dengan malam Al-Qadar. Ya, jadi kalau sudah menyebutkan malam, lailahnya ya harusnya hilang. Ya, karena lailah itu artinya malam. Ya, ada lailah, ada lail, itu beda. Beda. Kalau lail itu waktunya. Lail itu waktunya. Jadi dari mulai ba'da isya sampai menjelang subuh. Itu lail.
Nah, kalau ada sesuatu yang istimewa di malam itu, istimewa beda dengan malam lain, tambahkan tak di ujungnya. Lailah. Ya, kalau masih lail itu waktu. Ya, lail misalnya kan laili, layali, lela, lili itu turunannya. Ya, ibu Leli, ibu malam-malam nih. Ya, kalau lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, lailah berarti malam yang istimewa, gitu kan? Ada sesuatu yang istimewa. Nah, lihat-lihat diksi Al-Quran itu begitu luar biasa. Ini menunjukkan firman Allah, bukan bahasa manusia. Ketika menunjukkan keistimewaannya, Allah gunakan lailah. Ketika menunjuk waktunya, Allah gunakan lail. Lihat sini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran itu di malam yang ada istimewa di malam itu, disebut dengan keistimewaan Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah Anda apa keistimewaan malam Al-Qadar itu? Keistimewaannya teman-teman sekalian, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di malam itu semalam, kalau kita ibadah, itu nilai ibadahnya lebih dari 1000 bulan. Kalau dikalkulasi itu 1000 bulan saja, kurang lebih 83 tahun 40 hari lah. Kurang lebih. 1000 bulan saja. Sedangkan redaksi Qurannya khair min, lebih dari. Jadi jangan dipasin. Lebih dari itu bisa lebih daripada itu. Jadi Allah tuh sering memberikan standar pahala amalan, lalu menutup dengan kalimat, Allah bisa lipat gandakan lebih dari itu berdasar keikhlasan kita. Contoh padanannya. Anda buka Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 261. Paling kiri agak ke atas sedikit, ya. Baik, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, itu sering kali bahkan sebagian kalangan ustadz kolega kita itu berhenti sampai di sini padahal ayatnya belum selesai. Perumpamaan orang infak di jalan Allah itu seperti orang nanam satu benih. Dari satu benih tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu ada 100 butir lagi. Jadi sering dikatakan 1 kali 7 kali 100. Jadinya 700 kali lipat. Makanya sering diasosiasikan kalau saya infak 1000 misalnya kan, nah itu ukurannya dikalikan 700 maka 700.000 di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya. Itu ayatnya belum selesai. Belum selesai. Ayatnya kemudian ditutup dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah akan berkenan melipat gandakan lebih daripada itu berdasar keikhlasan orang infak gitu. Sehingga muncul teori di sini, orang yang berhitung dengan infaknya maka Allah akan memberikan sesuai hitungannya. Dan orang yang tak berhitung Allah berikan limpahan pahala yang lebih daripada hitungannya. Jadi boleh jadi orang infak 1000 tapi nilai sisi Allah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Itu gambaran demikian. Malam Al-Qadar pun kalau kita ngitungnya 1000 bulan dapatnya segitu. Tapi kalau kita bayangkan ikhlas karena Allah terserah Allah beri kasih berapa, teman-teman, tiba-tiba Anda bangun malam harinya. Anda kerjakan sholat 2 rakaat saja, maka sholat itu paling minimal setara dengan 83 tahun 40 hari, ya 83 tahun lebih lah, gitu ya. 83 tahun kita genapkan misalnya. 83 tahun sholat tanpa henti. Bisa enggak Anda tanpa henti? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar selama 83 tahun. Paling minimal. Dan boleh jadi 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Jadi, teman-teman sekalian, dengan rahmat Allah, sayangnya Allah pada kita semua, dibandingkan umat dulu, mereka harus kerjakan selama hidup sampai usianya banyak, kita satu malam dapat bisa setara atau bahkan melebihi mereka. Ya. Ya mereka wajar lah, nabinya ada, kelihatan oleh wajah mereka sendiri, ada dalam kehidupan mereka, nampak selama mereka hidup, nabinya ada, selesai. Ya kita sampai sekarang 15 abad, nabinya nggak pernah lihat, ya kan? Cuma dapat informasinya, tapi kita masih beriman, yakin itu dihargai oleh Allah. Diberikan apresiasi, dengan diberikan bandingan malam Al-Qadar tadi. Nah ini keistimewaan kedua yang tadi ingin saya sampaikan selain Ramadan, adanya malam Al-Qadar. Kapan malam Al-Qadar itu turun, teman-teman sekalian? Malam Al-Qadar itu luas sifatnya, dari awal sampai akhir Ramadan. Terbuka sekali. Untuk memberikan keseriusan kepada kita, kesungguhan kita. Walaupun nanti banyak turun di masa Nabi SAW, ada riwayat-riwayat hadis itu di ujung-ujung 10 hari terakhir. Karena itu Nabi meminta kita kencangkan. Yaitu wajar, karena semangat hadisnya sebetulnya menunjukkan keseriusan. Jangan serius di awal-awal, pertengahan longgar. Kencangkan lagi di 10 hari terakhir. Ya ada i'tikaf, ada kemuliaan lagi, dan pernah malam Al-Qadar turun di 10 malam terakhir itu. Jadi kita diasosiasikan 10 malam saja. Padahal dari awal Ramadan sampai sekarang pun masih malam. Jadi gimana cara cepat mendapatkan malam Al-Qadar? Cara gampangnya begini, cara gampangnya. Yuk. Turunnya kapan? Malam kan? Malam kan? Lailah itu kan malam kan?
Jadi turunnya malam. Dan rumusnya di akhir, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam Al-Qadar itu panjang, dari mulai malam sampai menjelang subuh. Jadi gampangnya, tiap malam Ramadan, hidupkan aja walaupun sholat 2 rakaat. Baca Quran sebentar, itu nilainya tinggi dan pasti dapat. Pasti dapat. Ini dari ba'da tarawih, Anda baca sedikit, istirahat. Sebelum sahur, baca dulu, istighfar dulu. Kemudian, nah, itu insya Allah dapat. Jadi nggak harus tunggu nanti tanggal 21 Ramadan, gitu kan? Atau etikaf. Etikaf itu sebetulnya inti tertingginya refleksi kita untuk mengarahkan fokus kehidupan, membangun kedekatan hanya untuk Allah saja. Ya, jadi mengoreksi diri sepenuhnya di penghujung Ramadan sebelum berpisah kita itu, kita bisa berubah enggak? Visi hidup bisa kita tata lagi apa enggak? Makanya kalimatnya menggunakan etikaf. Asalnya dari kata akaf. Akaf itu fokus pada sesuatu yang tak bisa dipalingkan. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ada banyak orang fokus kepada berhala, nggak bisa dipalingkan. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan, ma hadhi tabathilul lati antum laha akifun. Kalian ini kok fokus banget sih kepada berhala-berhala ini? Sampai dipanggil nggak mau, diarahkan ke Allah nggak mau. Sekarang itu berubah. Maaf sekali, bermetamorfosa menjadi bagian kehidupan kita. Ada orang fokus dengan pekerjaan, fokus dengan televisi, fokus dengan apalah macam-macam gadget dan sebagainya, sehingga sholat lupa, kan? Mau ibadah lupa. Nah itu bermetamorfosi padahal demikian. Maka kita saat masuk Ramadan merenungkan kembali visi hidup kita. Ini memang selamanya mau begini. Emang mau sampai kapan ngejar dunia? Makanya kita berusaha menata diri kita supaya lebih fokus kepada kepentingan ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, bukan. Jadi pekerjaan kita pun jadi ibadah. Karena itu pilih yang baik-baik, yang Allah ridha dan sebagainya. Maka merenunglah kita, berusaha. Kalau menunjukkan usaha yang keras dan sungguh-sungguh, tambah alif dan ta. Dari kata akafa itu tambah alif depannya, sebelum ujungnya pakai ta. Jadi muncul i'takafa, i'takifu. I'tikaf itu artinya usaha yang sungguh-sungguh untuk merubah diri kita sehingga lebih fokus menyiapkan diri untuk beribadah kepada Allah dan menata aktivitas hidup kita sesuai dengan petunjuk Allah. Makanya merenung selama 10 hari. Mudah-mudahan dalam perenungan itu, ibadah itu muncullah diantaranya malam Al-Qadar kepada kita. Walaupun dia bisa muncul di awalnya, pertengahannya, ataupun akhirnya. Nah, ke situ teman-teman arahnya. Jadi, silahkan kita tata. Malamnya, bangun. Ya, sekarang misalnya kita berharap, ini kita beribadah ini mudah-mudahan. Kalau waktunya malamnya tiba, dia dapat ini pahala insya Allah. Ya, insya Allah dapat dan pahalanya tinggi loh. Jangan dikira kita taklim begini, ini nggak ada apresiasi tinggi. Di hadis Muslim itu disebutkan. Kita kalau ngaji begini, tafsir Al-Quran, tilawah, itu ada 4 kemuliaan. 4 kemuliaan. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Nggak ada orang kumpul di satu tempat, ya di tempat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan masjid, ada yang mengartikan tempat berzikir. Berzikir untuk mengingat Allah. Ya bisa di rumah, bisa di musholla, bisa di tempat kita, yang penting kita sedang fokus mengingat Allah. Ya. Yatsluna fi kitaballah wa yatadarrusuna fi ma bainahum. Mereka khusus untuk mengkaji Al-Qur'an, belajar mengamalkannya. Illa kecuali ghasyiyatuhum rahmah. Pada saat mereka belajar sampai selesai dibentangkan rahmat Allah. Ya, makanya teman-teman sekalian jangan dianggap biasa seperti ini. Isi rahmat Allah itu bisa dalam bentuk ampunan, pengabulan doa. Ya, makanya saat suasana seperti ini kadang-kadang kita diganggu nih, ya, setan datang macam-macam dan sebagainya gitu. Padahal kita bisa isi dengan berdoa, minta ampunan pada Allah, kan? Dan banyak lainnya. Kemudian wa ghasyyatum rahmah wa nazalat alaihi mustakinah. Allah tanamkan ketenangan pada jiwa. Kadang-kadang ngaji dengan tafsir makna, setelah mengerti, jiwa kita lebih berubah kan? Ada perubahan pada diri kita, itu pasti itu. Jadi kalau Anda ngaji tafsir, nggak memberikan kesan kepada jiwa, belajar agama, nggak ada perubahan, itu ada yang salah dengan pelajarannya. Imma gurunya salah menyampaikan, saya salah menyampaikan, atau Anda yang nggak serius mencerna. Ya, jadi kalau kita belajarnya serius, pasti ada bekas di jiwa kita. Ya, beda dengan cuma baca saja, walaupun ada getaran, beda dengan tahu makna, tahu arti itu lain. Kemudian wahafathumul malaikah. Ini dikelilingi malaikat, datang. Ya, ikut kumpul dan ikut mendoakan, ikut mengaminkan doa, ikut memberikan bisikan-bisikan kebaikan. Ya cuma sifatnya gaib, nggak tampak. Kalau tampak ya repot, nggak jadi kita zoom hari ini. Jadi begitu Anda lihat kiri ada sayap, Anda siapa? Malaikat maut. Langsung Mas Ferdi tutup. Ya. Yang keempat, ini yang nggak didapatkan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Disanjung-sanjung oleh Allah sampai selesai dia belajarnya.
Itu motivasi. Makanya jangan dikira teman-teman bikin musyawarah, nanti akan dilihat begitu kita pulang kepada Allah, itu mungkin ini yang paling besar pahalanya. Jadi jangan dibiarkan itu dimonopoli oleh Mas Dimas dan Mbak Dini di Endi tuh. Maaf ya dalam tanda petik ya teman-teman. Ini Masya Allah ini, semoga Allah berikan kesehatan, kekuatan pada di Endi ini, pasangan luar biasa. Ya, support penuh di lapangan, tanpa menafikan yang lain-lain. Presiden Musyawarah Mas Dude, teman-teman yang lain, saya tahu betul perjuangannya. Ya, dan Ember BJ juga Masya Allah. Saya hanya bisa mendoakan dan saling mendoakan semoga Allah rahmati kita semua, termasuk yang terhubung saat ini dengan kita semua. Jadi kurang lebih seperti itu malam Al-Qadar. Hidupkan setiap malamnya. Nanti ingat ya, untuk malam ini nanti dibagi dua. Ya, malam itu dari pembuka sampai mau berakhir. Itu lail. Nanti penutup malamnya disebut sahar namanya. Sahar. Nah, inilah yang ketiga yang mau saya bahas sekaligus menutup jumpa kita. Wah, mudah-mudahan 1 menit selesai nih. Tadi janjinya 15 menit ya. Sahar. Sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Ada lail, ada sahar, ada fajar. Jadi sebelum fajar tiba, diselang dulu oleh sahar. Ya, jamak sahar itu ashar namanya. Ashar. Ya, adik-adikku di rumah Quran, buka Quran surah ke-51 ayat 18. Ad-Dariyat ayat 18, paling kanan di pertengahan. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan calon penghuni surga yang beraktivitas di bumi. Di antara kebiasaannya nanti kita bahas. Ya, jadi jamak sahar, ashar. Kemudian buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-17, paling kiri sebelah atas. Ya, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Saya ulang, sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Ya, waktunya kisaran 15 sampai 30 menit sebelum tiba subuh. Jadi sekarang kalau di Bekasi 4.34 ya, itu kurang lebih jam 4 lah. Itu sudah masuk sahar. Ya, di antara idealnya 20 menitan. Jadi toleransinya ke 30 menit lah ya. Nah, itu namanya sahar. Waktu itu waktu istimewa, teman-teman sekalian, waktu istimewa. Nah, pekerjaan yang dilakukan di waktu sahar itu namanya sahur. Ya, saya ulang ya. Pekerjaan yang dilakukan di waktu sahar namanya apa? Sahur. Ya, namanya sahur. Sehingga sering kita istilahkan makan sahur. Ya, makan sahur. Jadi makan sahur itu makan yang dilakukan di waktu sahar. Ya, itu rahasianya. Jadi bukan makan jam 2, walaupun tidak dilarang. Anda jam 2 boleh makan, silakan. 2:30 boleh. Tapi kalau mau makannya sahur, waktunya kalau bisa jelang ke fajar. Di 30 menit sebelum fajar. Kata Nabi, tasaharu, makanlah kalian di waktu sahar. Maka diistilahkan oleh kita makan sahur lah gitu kan. Makanlah di waktu sahar. Fa inna fis sahuri barakah. Kalau makannya di waktu itu keberkahan, itu banyak. Apa di antara keberkahannya? Karena mendekat ke arah waktunya subuh, ya, ngantuknya bisa kita dekatkan, kita tahan dulu sehingga bisa dekat ke arah subuhnya untuk maksimal. Yang kedua, energi terkumpul maksimal karena menahan laparnya jadi lebih sedikit mendekat ke maghrib. Beda dengan kita misalnya makan 2:30, berarti kan tambah setidaknya 1 jam 2 jam lagi untuk nahan lapar kan? Karena sejak saat itu sudah kita tahan. Tapi kalau dari waktu sahar menjelang ke fajar, maka energi bertambah sehingga potensi digunakan untuk ibadah lebih banyak. Ya, dicerna oleh tubuh kitanya. Dan yang paling dahsyat, ini yang jarang banyak orang sadari. Waktu sahar itu, waktu mustajab untuk terkabulnya doa dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langsung Al-Quran yang mengajarkan. Kata Allah, manfaatkan waktu sahar itu untuk bermohon kepada Allah, setidaknya istighfar. Istighfar. Dan di situ Allah langsung mengatakan, man istaghfara liya ghafartu lahu, hadis qudsi. Siapa yang minta ampunan kepada aku ampuni detik itu juga. Ya, kalau kita mau praktekkan, aplikasinya begini. Di redaksi Quran kan jama. Wabil ashari hum yastaghfirun, mereka. Ya kan? Wal mustaghfirina bil ashar, mereka. Mereka itu kan banyak, bukan tunggal. Mereka. Jadi kalau di rumah kan kadang kita hidupnya nggak tunggal. Ya. Ada keluarga. Even itu yang belum menikah misalnya, ya, ada keluarga, ada ayah, ada ibu dan sebagainya. Yang sudah berumah tangga, ada suami, ada istri, ada anak-anak dan sebagainya. Kenapa nggak kita praktekkan? Mereka mohon ampunan kepada Allah. Kenapa Anda setelah selesai sahur berhenti begitu saja? Duduk dulu,
di meja makan, tahan dulu, selesaikan atau kumpul di ruangan tertentu, duduk Anda mengatakan, mulai dari ayahnya, ya, mohon maaf mungkin selama ini ayah banyak kesalahan, banyak yang kurang baik, sementara ada amanah dari Allah menjadi ayah, menjadi pemimpin di rumah tangga, mungkin sampai hari ini belum baik di hadapan Allah, ayah minta maaf. Boleh jadi di hari terakhir dalam kehidupan, ya, ayah minta maaf kepada semuanya, kepada anak-anakku. Ayah belum bisa menjadi ayah yang baik untuk kalian semua. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Ibunya nyusul, ya, ayah, mama juga mohon maaf, belum bisa jadi ibu yang baik. Anak-anakku mohon maafkan ya. Itu kalau yang lebih indah ketika anak-anak mengatakan, Ma, Pa, mohon maaf, selama ini belum bisa bersikap baik kepada mama, pada ayah. Belum bisa memberikan yang terbaik. Mohon ampunan. Itu sekeluarga mengatakan, Ya Allah, ampuni kami, Ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Begitu Anda mohonkan kepada Allah suasana itu, demi Allah saya katakan, itu beda rasanya. Hari itu akan Anda jalan dengan begitu tenang, puasanya enak. Terus ampunan Allah itu turun. Itu rahasianya. Ya, karena itu di waktu sahar itu Bilal adzan. Ini di Al-Bukhari adanya. Di Kitabus Shaum, kitab nomor ke-30. Ya, di halaman 280 nanti buka bab yang ke-17-nya. Ya, bab yang ke-17 itu Nabi kisahkan bagaimana Nabi minta ya, sahabat masih makan saat adanya Bilal, karena di zaman Nabi sampai sekarang itu di Madinah, di Mekah itu subuh adanya 2 kali. Khusus waktu sahar itu Bilal adzan untuk mengingatkan sebentar lagi fajar, sekaligus mengingatkan, manfaatkan dengan baik, makan, minum, ya. Kemudian setelah itu istighfar kepada Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ngaji 50 ayat di bab yang ke-19-nya, ya, ngaji 50 ayat sampai Abdullah bin Abi Maktum kemudian adzan. Ya, nah, adzan yang pertama itu teman-teman itu belum masuk waktu subuh. Ingat ya, nanti kalau ada hadis misalnya, hadis umum ya mengatakan ya tetap boleh teruskan makan minum saat adzan berkumandang. Itu maksudnya adzannya Bilal. Ya, bukan adzan subuh ya, adzannya Bilal. Adzan Bilal itu di waktu subuh, itu sebelum subuh. Adzan pengingat namanya. Ya, mengingatkan bahwa waktu sahar tiba, sebentar lagi masuk subuh. Jelas ya? Ya, kalau sudah masuk subuh itu disebut imsak. Ya, saya tanya Mas Ferdi deh, Mas Ferdi, ya, atau teman-teman yang lain. Subuh jam berapa di sana? Jam 4? 34. 4.34. Kalau subuh 4.34, imsaknya jam berapa? Oke, 10 menit sebelum adzan. Mas Dude nih, Mas Dude, ya, subuh jam berapa? Subuh sekitar 4.35. 4.35, baik. Terjadi perbedaan pendapat karena wilayahnya beda dikit ya. Imsaknya jam berapa? Sekitar 10 menit sebelum. 10 menit sebelum. Tuh, kan? Nah, sekarang mari kita lihat. Imsak itu artinya apa? Imsak itu, teman-teman sekalian, itu sama dengan puasa. Menahan. Jadi imsak itu nama lain dari kata siam. Asyam, asyam, bukan asyap ya. Asyam itu nama lainnya imsak. Ya, as-saum, asyam nama lainnya imsak. As-saumu wasyamu fil lughati al-imsaku. Imsak itu artinya puasa, menahan. Jadi kapan kita imsak? Kata Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan dan minum sampai tiba waktu imsak. Kapan imsaknya itu? Saat adzan berkumandang di waktu fajar. Makanya saat adzan Bilal, teman-teman sekalian, itu yang 10 menit, 15 menit ya, sebelum tiba waktunya subuh itu, Bilal adzan. Nah, adzannya Bilal itu mengingatkan bahwa sebentar lagi akan imsak. Begitu Abdullah bin Umi Maktum itu imsak, adzan, Allahu Akbar, itu pertanda imsak dimulai, puasa dimulai. Makanya dikatakan imsak, tahan, jangan makan lagi. Ya, ini sudah tiba waktunya puasa. Jadi kalau 10 menit sebelum subuh itu belum imsak. Itu masih boleh kita makan, minum, silahkan. Jadi kalau nanti ada pengumuman misalnya, mau di toa masjid, mau di mana ya, subuh 4.35, dia jam 4.25 misalnya bilang, imsak, boleh tuh Mas Dude bilang dari rumah, belum, gitu ya. Jadi imsak itu waktunya puasa. Ya, waktunya puasa. Jadi itu asalnya, tapi itu mungkin memasyarakat di kita untuk mengingatkan bahwa 10 menit lagi ya, mau puasa, mau imsak, maksudnya mungkin ke sana gitu ya. Tapi kata imsak sendiri artinya adalah waktu puasa. Yang paling unik adalah jadwal imsak, jadwal imsakiyah.
Ya, jadwal imsakiyah itu kok yang nampak jadwal sholat gitu. Padahal imsak itu puasa ya. Coba deh kalau teman-teman punya jadwal imsakiyah itu waktu sholat yang muncul tuh. Bukan waktu puasa, bukan kurikulum Ramadan. Nah, jadi saya ingin katakan ada rahasia dalam sahur sudah kita bahas, silakan manfaatkan minimal bukan hanya untuk makan tapi istighfar, minta doa itu mustajab. Dimudahkan pekerjaan, disehatkan, diberikan kekuatan, diberikan rahmat ya. Kemudian teman-teman sekalian di malamnya ada malam Al-Qadar itu banyak sekali kita bisa dapatkan malam-malam Ramadan, lalu puncaknya Ramadannya. Setiap detik, setiap tarikan waktunya dan setiap momentum yang Allah berikan kepada kita sampai ini usai. Selalu kita hadirkan suasana, kita suatu saat akan menghadap kepada Allah. Dan di titik itu kita mesti mengevaluasi diri kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mohon izin teman-teman sekalian, ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Dan sekaligus saya menginformasikan termasuk juga teman-teman keluarga besar STWH dan keluarga besar Aliyat Official di malam hari ini. Saya ingin memperkenalkan bahwa kita sering banyak ditanyakan oleh teman-teman ingin belajar lebih fokus, ingin punya kurikulum, dan bukannya di Indonesia, ada yang di luar negeri juga, bahkan ada yang datang ke Bekasi mau pesantren gitu ya, ada ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya dari wilayah-wilayah yang jauh itu. Ya, ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan dan sebagainya. Maka kami berinisiasi, insya Allah akan menghadirkan dan mungkin pertama di Indonesia atau bahkan di dunia, pesantren virtual pertama yang sifatnya formal. Jadi semua boleh masuk, semua boleh belajar, dan ini sifatnya formal. Belajar seperti layaknya di pesantren. Kurikulumnya insya Allah kami tata dengan baik, guru-gurunya bahkan ada dari Timur Tengah kita hadirkan, termasuk saya sendiri, dan kami perkenalkan Mira Ma'had Islam Rafi'atu Akhyar. Ma'had Islam, pesantren Islam Rafi'ah Akhyar. Rafi'ah itu sesuatu yang Allah tinggikan. Dari yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang belajar Allah tinggikan derajatnya. Dan akhyar jamak dari kata khair adalah perubahan jadi lebih baik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Mira ini bisa dijangkau oleh setiap kalangan, jadi lebih baik dan mendapatkan nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izin Mas Ferdi, teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami tampilkan sedikit tentang Mira 3-4 menit, dan teman-teman nanti kalau ingin tahu bergabung bisa diketahui caranya. Silakan Mas Huda. Baik Mas Ferdi, teman-teman di musyawarah dan teman-teman keluarga besar Aliyat Official dimanapun Anda berada, kurang lebih itu Mira. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat, dan nanti ini masih konteks umum. Kalau sudah nanti berjalan ada spesialisasi. Ya, nanti teman-teman bisa masuk ke kelasnya masing-masing. Ya, ada kelas bisnis, kelas kesehatan, kumpulan dokter, macam-macam. Nah, itu kurikulumnya langsung dari Al-Quran, dari hadis, dan perpaduan klasik dengan modern. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini yang saya bisa sampaikan. Dan satu lagi yang terpenting, izin, ini ada perlombaan adzan sebetulnya ya, yang sudah berjalan. Ini 2 hari ada 250 pesertanya ya. 250 saya kira cukup bagus animonya sampai ada orang dewasa ikutan, padahal itu 4-10 tahun. Ya, saya bersyukur Mas Ari untung nggak ikut tuh. Nanti bisa repot. Ada di sini orangnya. Baik, alhamdulillah khair ya. Jadi baik, alhamdulillah. Kita umumkan, siap Mas Adi. Mudah-mudahan sehat semuanya. Insya Allah yang teman-teman untuk adzan, karena banyak yang ikut, tadi saya sampai mau isya masih saya seleksi. Insya Allah sudah ditemukan 10 terbaik besok ya. Besok kami sampaikan menjelang Jumat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu teman-teman sekalian di musyawarah, izinkan saya memberikan doa terbaik untuk semuanya. Dan ini yang terbaik yang bisa saya persembahkan. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semua. Sebelumnya saya dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam interaksi kita sampai dengan malam hari ini tentunya banyak hal yang saya berbuat keliru, salah, ataupun yang kurang menyenangkan bagi teman-teman semua, termasuk juga jamaah sekalian. Saya dengan segala ketulusan hati mohon maaf dan mohon maaf. Semoga Allah mengampuni saya dan kita semua, dan mohon izin sekali lagi tidak ada yang saya sampaikan kecuali berniat untuk kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bermohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala menutup pertemuan malam hari ini, dan mudah-mudahan kita bertemukan dalam keadaan yang lebih baik lagi.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نحمدك يا الله حمدا شاكرين كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك يا الله كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا أرحم الراحمين يا الرحمن الرحيم، نسألك في هذه الليلة المباركة، في هذا الشهر المبارك، في رمضانك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الغافر الغفار الغفور الرحيم. Ya Allah yang maha penyayang, maha pengampun, yang menjanjikan ampunan kepada setiap hamba-Mu. Kami mohon ampunan-Mu di malam yang baik ini ya Allah, di malam Jumat Ramadan yang Engkau janjikan pengampunan untuk kami semua. Jangan biarkan ada satu hamba pun malam hari ini ya Allah yang beriman kepadamu kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan, mohon tenangkan keadaan dirinya. Wala dainan illa qadaitah, jika ada yang dililit oleh kesulitan rizki, utang piutang, maka mohon lancarkan rizki ya Allah untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yassartah, jika ada kesulitan dialami, mohon ringankan dan hilangkan segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada penyakit yang dirasakan diderita, mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin, tubna ilaika taubatan nasuha. Ihdi ya Allah ladina yu'minu ya Allah hatta hadhihi al-laila liyu'minu ilaika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan hidayah-Mu, petunjuk-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang masih hidup sampai malam ini dan belum beriman. Ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka, kemantapan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma hadil asi ya Allah, Allahumma hadil kullal asi ya Allah, liyatubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, berikan petunjuk kepada para pelaku maksiat untuk bertobat ya arhamar rahimin, setidaknya sebelum wafat dan kembali kepadamu. Rabbana taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon terima ya Allah, mohon berkenan untuk menerima seluruh amal ibadah yang telah kami tunaikan khusus di Ramadan saat ini ya Allah. Salat kami, ruku kami, sujud kami, tilawah kami ya Allah, dan siam kami ya Allah. Dan tidak ada yang mampu menerima itu semua kecuali Engkau ya arhamar rahimin. Kami mohon ya Allah, kami telah berusaha, berikhtiar, bermohon, mengalirkan air mata. Jika dengan semua itu kami kerjakan belum mampu menjadikan termohon yang terkabulkan di hadapan-Mu ya Allah, maka tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti memohon kepadamu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi mohon maaf, semoga berkah untuk semua dan semoga rahmat Allah menaungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.